Tahan di sini. Luka ini akan segera berhenti mengeluarkan darah. Minumlah ini, perutmu akan segera sembuh. Sepertinya ini terkilir, kan? Mari, aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Selesai. Direktur Fu? Direktur Fu, mohon bersabarlah sedikit lagi. Menurut kabar angin, Peri Medislu ini hidup menyendiri di hutan pegunungan ini. Saya yakin pada saatnya nanti, beliau pasti bisa menyembuhkan penyakit sakit kepala Anda. Menurut peta ini, dia berada di sekitar sini. Namun posisi tepatnya, saya masih belum bisa menemukannya. Diam dan cepatlah cari. Ketemu, cepat berkendaranya. Nona King Huan, resep obat Anda sangat manjur. Anda harus menerima ini. Bibi Zhang, sungguh tidak perlu. Bahan obat-obatan ini tumbuh di gunung, jadi gratis. Telur-telur ini, lebih baik berikan saja untuk anak Anda, untuk menambah gizinya. Terimalah ini, tolong terimalah. Kembalilah, semuanya silahkan kembali. Mohon terimalah. Pulanglah, semuanya. Tampaknya, muridku sudah bisa diandalkan sendirian. Guru selalu saja bermalas-malasan di sini. Aku masuk dulu untuk menumbuk obat. Kelihatannya ada tamu penting yang datang. Tuan tua, Anda pasti adalah tabib ajaib Lu, bukan? Tuan kami, Direktur Fu, menderita sakit kepala kronis, kepalanya terasa sangat sakit saat kambuh, dan pandangannya menjadi kabur. Banyak dokter terkenal di dunia pun tidak bisa menyembuhkannya. Asalkan Anda bersedia menolong, kami dari keluarga Fu pasti akan memberikan imbalan besar. Ini adalah Raja Segala Herba, 1 buah lingzi merah 1000 tahun, serta teluk Jiangjing, dan 2 buah rumah mewah yang sangat luas. Lalu ada 2 buah kartu hitam dengan limit tak terbatas, serta semua emas, perak, dan perhiasan ini. Mohon Anda terima semuanya. Meskipun imbalannya sangat besar, tapi aku sudah lama berhenti mengobati orang. Namun, murid terakhirku sudah menguasai ilmu pengobatan sepenuhnya. Jika dia turun tangan, penyakit kepala Anda ini seharusnya bukanlah masalah sulit. Kalau begitu saya mohon Tuan Besar Lu memperkenalkannya. Mintalah dia untuk bersedia mengobati saya. Tidak perlu repot-repot. Muridku sayang periksa denyut nadinya. Ternyata ini, pemeriksaan nadi melalui benang sutra. Tuan, mohon pejamkan mata dan tenanglah. Metode terapi 5 nada, nada musik masuk ke titik akupunktur, rasa sakit akan lenyap. Bagaimana? Muridku tidak mengecewakan Anda, bukan? Direktur Fu? Direktur Fu? Ini sudah menghitam. Kamu dukun tua bangka sialan? Jika sampai tuan muda kami mengalami sesuatu yang buruk, aku akan meratakan rumah kecil reotmu ini. Serang dia. Tunggu, sepertinya aku benar-benar sudah tidak sakit lagi. Direktur Fu, Anda benar-benar sudah sembuh? Sakit kepala yang menyiksaku selama 10 tahun lebih, ternyata benar-benar sudah sembuh. Terima kasih banyak, tabib ajaib Lu. Kenapa berterima kasih padaku? Bukan saya yang mengobatimu. Terima kasih pewaris tabib ajaib karena telah menyelamatkanku. Sudah kewajiban tabib untuk menolong, tidak perlu terima kasih. Tabib ajaib Lu, aku ingin menemui langsung orang yang mengobatiku, agar bisa berterima kasih secara langsung. Pergilah. Dia sedang menumbuk obat di dalam ruangan. Turnamen puncak kedokteran nasional akan segera dimulai. Jika bisa mengajaknya bergabung, kita pasti akan menang. Dan juga bisa mengharumkan nama Balai Pengobatan Dai. Halo? Apa? Perjodohan? Aku tidak setuju, Nenek. Ini zaman apa sekarang? Bagaimana bisa perjodohan sejak kecil itu dianggap berlaku? Jika aku bilang itu berlaku, maka akan berlaku. Jika kamu tidak segera menikahi menantu ini untukku, aku akan mogok makan dan minum. Aku juga tidak akan menganggapmu sebagai cucuku lagi. Ingin melawanku? Kamu masih terlalu muda untuk menghadapiku, nak. Aku Direktur Fu, Anda mau kemana? kembali ke kota Jing, mendaftarkan pernikahan, menikah. Bukan, memangnya dengan siapa? Ayo cepat.
Guru. Keluargaku bersikeras memintaku turun gunung untuk memenuhi perjodohan yang telah lama ditetapkan. Guru tetaplah di sini, dan tolong pastikan guru selalu menjaga kesehatan. Pergilah. Jangan cemaskan gurumu. Ingatlah bahwa orang-orang di luar sana penuh dengan muslihat. Kamu harus berhati-hati. Ini, bawa ini bersamamu. Apa ini? Di dalam sini adalah pil 9 putaran pengembali jiwa yang legendaris. Ini bisa menyelamatkanmu dari maut dan menyembuhkan luka apapun. Jika menghadapi masalah, keluarkanlah ini untuk melindungi nyawamu. Satu hal yang harus kau ingat, seorang tabib harus memiliki hati yang mulia. Pergilah, cepatlah pergi. Halo? Izinkan aku memperkenalkan diri secara resmi. Aku Ye Qinghwan mohon bantuannya di masa mendatang. Aku tidak tertarik padamu. Aku juga tidak peduli cara apa yang kamu pakai, hingga nenek memaksaku untuk menikah. Sekarang tujuanmu sudah tercapai. Kamu pasti sangat senang, kan? Apa? Kenapa kamu bisa merasa sebangga itu? Kamu bersamaku, bukankah hanya demi uangku? Kalau nanti butuh uang, katakan saja, dan kamu akan mendapatkannya. Tapi biar kuingatkan dari awal. Jangan pernah memberitahu siapapun mengenai hubungan di antara kita. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Aku. Apakah orang ini sedang mengalami gangguan jiwa? Wajahnya si tampan, tapi otaknya sepertinya bermasalah. Jika bukan karena keluarga yang terus-terusan mendesakku, siapa juga yang mau menikah denganmu? Bisa meledak juga emosiku. Turnamen puncak kedokteran tradisional? Hadiah pertamanya 30 juta dolar. Untuk mendapatkan kuota peserta, aku harus mendaftar melalui klinik medis. Balai pengobatan bayi ini terlihat sangat mewah, pilih yang ini saja. Aku mau mendaftar. Formulir pendaftarannya ada di sini, ambil dan isi saja sendiri. 30 juta dolar, aku datang. Jika aku berhasil memenangkan hadiahnya, aku bisa merenovasi halaman rumah guru dan membangun klinik gratis untuk warga desa. Kak Mancing, orang antah berantah dari mana ini, yang berani merebut kuota pesertamu? Ayo kita lihat. Ye Qinghwan, apakah dia mengandalkan statusnya sebagai nyonya muda keluarga Fu untuk berfoya-foya dengan kartu kredit di luar dan berbuat semena-mena? Direktur Fu, Anda bahkan belum memberikan kartu pada Nyonya. Dengan identitasnya, saat dia pergi ke properti milik keluarga Fu kita, dia tidak butuh menggesek kartu, kan? Selama Nyonya di luar, dia juga tidak pernah menyebutkan hubungannya dengan Anda. Seharusnya tidak mungkin. Bukankah dia punya niat tertentu terhadapku? Oh benar, Direktur Fu, bukankah di bawah nama Anda ada sebuah klinik medis besar? Nyonya pergi ke sana? Dia ingin bekerja sebagai asisten medis di sana? Aku ingin melihat sebenarnya rencana apa yang dia sembunyikan. Ayo pergi ke klinik medis besar itu. Aku sudah selesai mengisinya. Apa yang kamu lakukan? Ye Qinghwan, asal dari pegunungan, belajar dari ahli yang menyendiri dari dunia. Kamu ini pasti sudah terlalu banyak membaca novel silat, ya? Tahu tidak sehebat apa skala dari turnamen puncak kedokteran tradisional ini? Dokter dan profesor yang datang pun semuanya harus mengantre. Seorang asisten medis kecil yang bahkan tidak punya sertifikat profesi, beraninya ikut campur mencari perhatian? Siapa itu yang sedang menggonggong di sini? Apa hebatnya punya ijazah? Keahlian medis itu dilihat dari hasil pengobatannya. Ahli yang menyendiri? Menurutku dia itu hanya dukun gadungan. Jika sampai membiarkanmu mewakili balai pengobatan Dayi untuk ikut lomba, bukankah itu mempermalukan wajah Direktur Fu dan membuat rekan sejawat tertawa terbahak-bahak? Orang-orang yang pernah diselamatkan guruku, lebih banyak daripada jumlah nasi yang pernah kamu makan. Kembalikan padaku. Sampah? Seharusnya dibuang ke dalam tempat sampah. Sekarang, kamu dan sampah itu terlihat sangat serasi. Kamu masih bilang dia tidak membuat keributan? Sepertinya dia hampir saja menghancurkan balai pengobatan Dayi milikku. Direktur Fu,
Mungkin saja ini semua hanya kesalahpahaman? Asisten medis yang baru ini sangat kasar ya. Beraninya dia melakukan itu pada Dr. Su. Sepertinya dia akan langsung dipecat. Mana mungkin Dr. Su akan melepaskannya begitu saja. Baiklah. Kamu punya nyali juga. Jangan pikir dengan bersikap tidak tahu malu kamu bisa mengikuti kompetisi ini. Hari ini, aku akan memberitahumu apa yang dimaksud dengan hambatan profesional. Pergi dan bawalah kemari tumpukan bahan obat yang tercampur di gudang obat itu. Baik. Bersiaplah untuk mempermalukan dirimu sendiri. Dalam 2 menit, dari tumpukan obat ini, pilihlah 3 jenis obat yang saling bertentangan. Jika pilihanmu benar, aku akan mengizinkanmu masuk balai pengobatan Dayi sebagai asisten medis. Tapi jika salah, segera pergi dari kota Jingxi. Hanya ini? Bukankah ini hal yang paling dasar dalam dunia medis? Teruslah membual. Obat-obatan ini terlihat sangat mirip seperti anak kembar. Tanpa pengalaman 3 atau 5 tahun di gudang obat, aku rasa kamu bahkan tidak bisa membedakan antara Dangui dan Duhuo. Sejujurnya, aku belajar medis sejak umur 3 tahun, dan menguasai farmakologi di umur 4 tahun. Ada sebuah ungkapan, apa bunyinya? Si bodoh tidak akan paham hal yang luar biasa. Orang lemah sepertimu, tidak usah ikut campur. Kamu, Direktur Fu, apakah Anda rasa Nyonya bisa melakukannya? Dia hanya sedang mencari perhatian. Bukankah dalam data yang aku minta kamu kumpulkan sudah tertulis jelas? Dia sangat nakal dan sulit diatur sejak kecil, karena itulah keluarga Ye mengirimnya ke desa. Mana mungkin dia mengerti ilmu medis? jangan banyak bicara lagi. Mulailah. Bagaimana mungkin? Fuzi bertolak belakang dengan Bang Xia, dan Jiang berlawanan dengan Huang Lian. Sheng Nanxing yang dicampur dengan alkohol sama dengan racun yang mematikan. Selesai sudah. Kecepatan ini. Bagaimana mungkin bisa secepat ini? Ya ampun, apa yang barusan terjadi? Aku bahkan tidak berkedip. Bagaimana dia bisa memilah semuanya? Ini sungguh terlalu cepat. Itu pasti asal tebak. Dia pasti cuma beruntung saja. Hah? Karena kamu sangat ingin menetap, maka selamanya tinggallah di apotek sebagai pembantu. Menjemur dan memilah obat, itu sangat cocok untukmu. Gawat, Dr. Su, Profesor Zhang dari Rumah Sakit Internasional sebelah, datang bersama media dan pasien untuk menantang kita. Tua bangka itu mencari masalah lagi. Sehari saja tidak mengganggu balai pengobatan Dayi, hidupnya tidak tenang, ya? Ayo, mari kita hadapi dia. Balai pengobatan Dayi, yang katanya ahli medis timur dan barat. Menurutku sih, hanyalah pengobatan tradisional, yang tampilannya saja yang hebat. Pasien ini kakinya lumpuh setelah kecelakaan mobil. Rumah Sakit Internasional kami telah mengundang para ahli dunia untuk berkonsultasi. Kesimpulannya adalah sarafnya sudah mati permanen. Dia tidak akan bisa berdiri seumur hidupnya. Seseorang malah membual kepadaku, katanya pengobatan tradisional balai pengobatan Dayi hanya dengan beberapa jarum bekas bisa membuatnya berdiri kembali. Hari ini aku datang untuk membuktikan kebohongannya. Jika kalian tidak bisa menyembuhkannya, aku akan mempermalukan kalian di seluruh dunia. Setelah itu, aku ingin melihat balai pengobatan Dayi kalian ini diubah saja menjadi pijat tempat mengurut kaki atau merendam kaki. Setidaknya itu tidak menyia-nyiakan tumpukan tanaman herbal kalian itu, hahaha. Apa yang sedang kamu bicarakan? Sombong sekali bicaramu. Kenapa? Apa kamu takut? Direktur Fu, Profesor Zhang ini terkenal sebagai pembenci pengobatan tradisional. Dia sering sekali meributkan ingin menantang kita. Sepertinya Dr. Su bukan tandingannya. Direktur Fu masih di sini. Aku tidak boleh kalah dalam persaingan ini. Siapa bilang aku takut? Jika aku berhasil menyembuhkannya, Rumah Sakit Internasional kalian harus segera ditutup. Baiklah, silakan. Seandainya keturunan tabib sakti itu ada di sini, harusnya dia bisa mengobatinya kan? Sepertinya, kamu juga berpikir Sumancing ini akan kalah? Apa kamu ini seekor kucing? Jalan tanpa suara sama sekali? Jika balai pengobatan Dayi ini benar-benar diubah menjadi panti pijat kaki, bosnya pasti akan sangat marah. Apa hubungannya denganmu? Kamu hanyalah seorang pesuruh? Pesuruh? Kamu hanya mengandalkan wajah yang lumayan, agar bisa duduk di sini sebagai resepsionis, atau kasarnya hanya seorang penjaga pintu. Apa yang membuatmu merasa begitu hebat? Aku adalah. Jangan-jangan, dia tidak tahu siapa aku sebenarnya? Direktur Fu, konsultasi medis sudah dimulai. Teknik akupunturnya, seperti sedang mencoba keberuntungan saja, masih harus mengikuti gambar. Bahkan anak usia 3 tahun bisa menusuk lebih tepat darinya. Hanya tahu caranya berkomentar sinis. Jika kamu begitu hebat, apa kamu yakin bisa menyembuhkan pasien itu? Itu masalah gampang. Hanya omong kosong. Apa yang kamu lakukan? Kamu menusuk tepat di sarafnya. Ini bisa mencelakakan orang. Semuanya, lihatlah dengan jelas. Inilah level kemampuan balai pengobatan Dayi. Ini benar-benar asal tusuk saja. Aku tidak sengaja. Habis sudah.
Balai pengobatan Dai kita sepertinya harus merubah nama menjadi Panti Pijat Kaki. Sudah kubilang sejak awal, pengobatan tradisional Tiongkok itu semua penipu. Hari ini akhirnya terbukti. Siapa lagi yang tersisa di balai pengobatan Dai? Penipu, penipu, penipu. Biar aku saja. Biar aku saja. Sial, dia sengaja ingin pamer di depan Direktur Fu. Siapa lagi nih? Mungkinkah dia juga tabib dari klinik Dai kalian? Dia bahkan tidak mendekati level seorang tabib. Dia hanyalah pekerja serabutan di bagian farmasi. Seorang pekerja serabutan. Beraninya ikut campur mengobati penyakit? Ini benar-benar seperti mencari masalah saja kau cari mati ya? Pantas saja aku mencium bau mulut sampah di sini. Namun, selama aku yang turun tangan, tidak akan pernah ada kata gagal. Ye Qinghuan, diamlah. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Ye Qinghuan, jangan pikir karena kau tahu sedikit tentang tanaman herbal, kau bisa berlagak pamer di sini. Ini bukan tempatmu untuk bertindak semaunya. Gadis kecil, kau ingin mengobatinya kan? Apakah kau tahu, jika gagal mengobatinya, apa harga yang harus kau bayar? Jika aku gagal, aku akan menurutimu, tapi aku tidak akan gagal. Tapi aku tidak mungkin melakukan kesalahan. Sombong sekali kau. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Jika aku berhasil menyembuhkannya, taruhan kalian yang sebelumnya dibatalkan, dan juga, aku mau kuota perlombaan milik turnamen puncak kedokteran tradisional. Tidak mungkin. Kau sungguh bermimpi di siang bolong, aku tidak akan memberikan kuota perlombaan itu kepadamu. Coba katakan, jika bos tahu bahwa klinik Dai berubah menjadi panti pijat kaki, tebak, apakah dia akan memecatmu dan mengusirmu? Baiklah, aku setuju. Tapi jika kau gagal menyembuhkannya, kau harus menanggung segala konsekuensinya, dan juga, pergilah dari klinik Dai untuk selamanya. Aku adalah pewaris tabib dewa, mana mungkin aku kalah? Sudah sepakat. Wanita ini hanya tahu cara memberiku masalah. Seandainya pewaris tabib dewa itu ada di sini, dia tidak akan bertindak ceroboh seperti ini. Bagaimana pencarian pewaris tabib dewanya? Direktur Fu, orang yang kita utus mengatakan padaku, pewaris tabib dewa sudah turun gunung, mencarinya sekarang seperti mencari jarum dalam jerami. Lanjutkan pencarian, tambah lebih banyak personel, tak peduli berapapun harganya, kita harus mengundangnya ke klinik Dai milikku. Baik. Apa yang bisa dimengerti pesuruh tentang ilmu medis? Bisa-bisa memegang jarum saja dia tidak tahu. Tunggu saja sampai dia dipermalukan. Aku sudah memeriksa pasien itu, sarafnya sama sekali tidak merespons. Ini bukan kematian saraf. Omong kosong. 17 pakar global kesimpulannya sangat jelas, yaitu kematian saraf permanen. Apa yang diketahui gadis ingusan sepertimu? Ini karena saat kecelakaan, darah yang membeku menyumbat titik Huan Tiao, aliran energinya tersumbat sehingga menyebabkan kelumpuhan. Kalian hanya melihat hasil foto röntgen, tentu saja tidak akan kelihatan. Sombong sekali. Itu adalah hasil konsultasi para pakar tingkat atas. Jika para pakar itu saja tidak bisa mendiagnosisnya, apa peluang kemenangan orang tak berguna sepertimu? Jika kamu mau mengaku kalah sekarang, mungkin aku bisa memberi keringanan, agar kamu tidak terlalu menderita. Hanya 3 titik ini. Perhatikan baik-baik. Apa yang sedang dia lakukan? Saya tidak tahu. Tapi sepertinya dia sedang mengamati ritme pernapasan pasien. Tarik napas. Cuma begini. Sudah selesai jarumnya. Sudah kubilang, kan, bergerak. Ibu jari kakinya bergerak. Teknik jarum ini. Tidak, itu tidak mungkin. Ini jelas adalah nekrosis saraf permanen. Mataku pasti salah lihat. Itu pasti cuma salah lihat. Tulang mengikuti napas, jarum mengikuti persendian. Mungkinkah ini teknik yang sudah lama menghilang, metode akupunktur Gudu Tongshen? Dalam catatan Ling Gudu pernah disebutkan, mengatakan bahwa jarum bisa ditusukkan mengikuti pergerakan sendi saat bernapas, khusus untuk mengobati kelumpuhan akibat pergeseran tulang. Tetapi guruku bilang teknik ini sudah lama menghilang. Katanya selain tabib ajaib Lu yang sudah lama hidup menyendiri di pegunungan, tidak ada orang lain yang bisa menggunakan teknik akupunktur ini. Bagaimana bisa Ye Qinghuan menggunakannya? Ilmu medis yang dibandingkan adalah hasil pengobatannya, bukan sekadar gerakan formalitas ini cuma kedutan otot. Siapa sih yang tidak pernah salah lihat? Kalau berani, coba buat dia berdiri dan berjalan 2 langkah. Benar sekali. Apa gunanya semua gerakan pamer yang mencolok ini? Kalau memang hebat, buatlah dia berdiri. Kalian percaya tidak, begitu jarum ini dicabut, dia bisa langsung berdiri dan berjalan. Kalau begitu coba saja cabut. Jika hari ini dia bisa berdiri, akan kutelan jarum-jarum itu. Baiklah. Coba jalan beberapa langkah. Aku benar-benar bisa berjalan.
Demi Tuhan, dia benar-benar sudah berdiri, bahkan bisa melompat. Sihir macam apa ini? Padahal tadi dia masih lumpuh. Tidak mungkin. Coba jalan beberapa langkah lagi, biarkan aku lihat. Lihat saja sendiri. Lututku bisa ditekuk, kakiku bisa berjinjit, aku benar-benar sudah sembuh. Ini jauh lebih akurat daripada tumpukan laporan sampahmu itu. Ye Qinghuan, sebenarnya siapa kamu? Aku kalah. Prasangkaku terlalu dalam hingga meremehkan pengobatan tradisional Tiongkok. Saya permisi. Dokter Gadungan, berhenti. Kembalikan uangku. Berhenti di sana, jangan pergi dulu. Orang itu sudah aku sembuhkan. Jangan lupa tepati janjimu. Berikan aku kuota untuk ikut kompetisi puncak medis nasional. Jangan harap. Kuota pesertanya adalah untuk mancing. Bukannya kamu bilang mau menelan jarum? Lakukan saja. Bagaimana mungkin dia bisa menang? Kak mancing? Dia hanya sedang beruntung saja. Kuota terakhir untuk kompetisi puncak pasti akan tetap menjadi milik Anda. Di dalam hati Direktur Fu, kamu adalah yang paling diutamakan. Sejak kapan Balai Pengobatan Besarku membutuhkan seorang pesuruh hanya untuk sekadar gaya-gayaan? Direktur Fu, Direktur Fu, Kuota kompetisi puncak itu, berikan padanya. Masalah hari ini, kamu harus memberikan penjelasan kepadaku. Direktur Fu, ini semua salah Profesor Zhang dari Rumah Sakit Internasional. Dia seperti anjing gila, menerobos masuk membawa orang. Kami sama sekali belum siap. Jadi, karena itulah tidak bisa disembuhkan. Lalu bagaimana dengan Ye Qinghuan? Kenapa dia bisa menyembuhkannya? Apa mungkin Balai Pengobatan Dayi milikku ini masih butuh asisten medis untuk menyelamatkan situasi? Direktur Fu, Anda jangan sampai tertipu olehnya. Ye Qinghuan itu punya banyak trik licik. Siapa yang tahu apa hubungan antara dia dengan Profesor Zhang sebenarnya? Benar, kan? Begini ya. Penyakit yang bahkan ahli dunia saja tidak bisa sembuhkan, dia sembuhkan hanya dengan 3 tusukan jarum. Siapa tahu kejadian hari ini adalah persekongkolan antara dia dan Profesor Zhang. Untuk bekerja sama dari dalam dan luar, demi rencana jahat mereka. Ternyata memang seperti itu. Pergi dan panggil Ye Qinghuan ke sini. baik. Pungut jarum itu, lalu telan olehmu. Ye Qinghuan, aku akan menghabisi kalian dengan jarum ini. Hei, kamu itu hanya seorang penjaga pintu, bukannya berjaga di pos, malah bergaya apa di sini? Bukannya kamu sendiri yang bilang, hubungan kita ini harus jaga jarak, lebih baik jangan sering bertemu. Memang harus jaga jarak? Jika tidak, metode licikmu itu, kalau sampai tersebar, hanya akan mempermalukan keluarga Fuku. Bukan begitu? Apa maksudnya? Bagaimana kamu mengobati penyakit tadi? Kamu lupa? Pertama-tama bersekongkol dengan Profesor Zhang untuk mengacau, lalu kamu muncul sebagai juru selamat. Ye Qinghuan, aku benar-benar meremehkanmu. Aku? Kamu curiga aku bermain curang? Jika otakmu bermasalah, aku tidak keberatan memberimu beberapa tusukan jarum, agar kamu sadar. Apa aku salah bicara? Segera tinggalkan Balai Pengobatan Dayi. Kartu ini tidak ada batasnya, pakai saja sesukamu. Setelah keluar dari sini nanti, jangan pernah bilang kamu menantu keluarga Fu, aku tidak sudi menanggung malu. Memangnya dalam kartu ini, ada berapa banyak tabungannya? Masih saja memakai kartu hitam? Siapa yang butuh uang kotormu itu? Dasar sombong, padahal kamu sama saja sepertiku, hanya seorang pekerja, untuk apa berlaga seperti bos besar? Gayamu memang terlihat bagus, tapi kenyataannya kamu tidak berguna sama sekali. Direktur Fu, nyonya dia. Abaikan dia. Ambil catatan medis sebulan terakhir, lalu lakukan pemeriksaan ulang. Balai Pengobatan Dayi harus benar-benar dibenahi. Baik. Inikah yang kalian sebut sebagai pengobatan yang presisi? Direktur Fu, ini semua adalah kasus-kasus yang rumit. Tanpa obat dosis tinggi tidak mungkin bisa diatasi. Dosis tinggi? Menurutku kalian hanya mencari cara yang gampang. Kakek yang menderita hipertensi ini mengonsumsi 3 jenis obat penurun tekanan darah sekaligus, hingga tekanan darah rendahnya turun menjadi 50. Kalian ini ingin mengobatinya atau ingin mencelakainya? Door Su, hari ini Balai Pengobatan Besar benar-benar dipermalukan, dan ini tidak lepas dari tanggung jawab Anda. Jika kedepannya Anda masih memiliki sikap dalam pemeriksaan seperti ini, saya rasa di Balai Pengobatan Besar ini, Anda sudah tidak perlu berada di sini lagi. Baik, Anda benar. Direktur Fu, ini hanyalah beberapa kasus pengecualian. Untuk kasus-kasus lainnya, kami menanganinya dengan sangat teliti. Pengecualian? Pasien pengidap insomnia ini sudah meminum obat tidur selama 3 bulan berturut-turut. Laporan kerusakan hatinya ada di sini. Apa kalian sudah buta atau memang tidak punya hati? Pantas saja hari ini Dr. Su dipermalukan habis-habisan oleh orang lain. Sepertinya, tingkat kemampuan Balai Pengobatan Besar hanya sebatas ini saja. Fu, Direktur Fu. Apapun yang terjadi, hari ini, aku harus melihat sendiri kemampuan diagnosismu.
Jika tidak, pemecatan besar-besaran di Balai Pengobatan Dayi akan dimulai darimu. Baik. Baik, Direktur Fu. Gawat sekali. Kudengar Direktur Fu pernah mempelajari teori medis saat kuliah. Aku tidak tahu bagaimana nasib Kak Mancing di sana nanti. Jika karena masalah rekam medis kita sampai memancing kemarahan Direktur Fu, kita semua bisa kehilangan pekerjaan. Tunggu. Pasien dengan gangguan bipolar ini, kalian hanya mengandalkan obat penenang setiap hari? Lalu harus bagaimana? Bipolar itu kondisi darurat. Apa harus pakai sup herbalmu itu? Hei, Cepat tahan dia, berikan penenang. jangan sentuh dia. Energi livernya tersumbat dan menyerang jiwanya. Hanya mengandalkan obat penenang malah akan merusak sarafnya. Ini harus disembuhkan dengan terapi 5 nada. Gunakan nada jue untuk melancarkan energi livernya. Terapi 5 nada? Apa kamu tahu soal neurotransmitter? Tahu cara menyeimbangkan serotonin dan dopamin? Hentikan trik musikmu itu. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Dengan seruling ini, dalam 15 detik, aku bisa menurunkan detak jantungnya dari 180 menjadi 100. Menurunkan detak jantung dengan seruling? Apa otakmu sudah tidak waras? Kamu pikir dirimu itu benar-benar Dewi dari Kayangan? Lihat baik-baik. Perhatikan baik-baik. Luar biasa. Dia benar-benar sudah tenang? Ini tidak mungkin. Aduh, Direktur Fu, Anda tenang saja. Selama kita berhasil mengundang penerus tabib sakti itu, semua masalah akan tuntas dengan mudah. Tambah personel, cari dia. Tak peduli apa syarat yang dia minta. Meskipun dia menginginkan saham keluarga Fu, bawakan dia kepadaku. Direktur Fu, Anda tenang saja. Secara luring saya sudah mengerahkan banyak sekali orang untuk mencarinya, dan di dunia daring semua forum medis sudah saya... Berhenti. Suara ini, apakah itu dia? Aku menemukannya. Melodi ini, persis sama dengan penerus tabib sakti dari gunung itu. Pasti dia orangnya. Bukan begitu, Direktur Fu? Maksud Anda, penerus tabib sakti itu sekarang ada di klinik kita? Ya ampun, alur ceritanya lebih mendebarkan daripada drama pendek. Hei, jangan banyak bicara. Ayo. Ayo, cepat. Ayo. Kau dengar suara serulingnya? Di mana? Sepertinya di sebelah sini. Sedang apa kau di sini? Apa baru saja kamu yang memainkannya? Bukan, lepaskan, Anda menyakiti aku. Siapa lagi kalau bukan aku? Di dalam ruangan ini, hanya aku sendiri yang memegang seruling. Lalu waktu itu di klinik tabib ajaib, apakah kamu yang menggunakan metode terapi 5 nada untuk menyembuhkan sakit kepalaku? Penerus tabib sakti itu? Apa itu kamu? Benarkah? Gunung apa? Halaman kecil apa? Aku tidak mengerti satu kata pun. Apa? Ye Qinghuan adalah penerus tabib sakti. Dia bahkan punya hubungan seperti ini dengan Direktur Fu? Lelaki ini sudah gila ya? Bagaimana dia bisa tahu tentang guruku? Si sombong ini. Benar-benar gila kontrol. Seandainya dia tahu identitasku yang sebenarnya, lalu mengunci aku di rumah, dan tidak mengizinkanku keluar, bagaimana aku bisa ikut turnamen puncak kedokteran tradisional? Tidak boleh, aku harus berpura-pura tidak tahu sampai akhir. Benar-benar bukan kamu? Lalu kenapa melodi yang kalian mainkan sama persis tanpa ada bedanya? Jangan coba-coba membohongiku. Aku? Direktur Fu, itu pasti cuma kebetulan saja. Aku sudah melihat biodata Ye Qinghuan. Dia hanyalah seorang gadis desa liar yang tumbuh di kampung. Mana mungkin dia menjadi penerus tabib sakti? Benar? Masuk akal juga. Penerus tabib sakti, bagaimana mungkin mau merendahkan diri menjadi asisten medis? Mungkin ini memang benar-benar kebetulan. Tepat sekali, dia bahkan tidak punya sertifikat profesi. Aku tebak serulingnya juga dibeli di pedagang kaki 5 pinggir jalan di bawah gunung. Kebetulan saja, kedengarannya mirip. Kamu ini, pasti ada yang belum kamu ketahui. Sudahlah, bahas lagi lain kali. Hampir saja ketahuan. Direktur Fu, Anda pernah bilang ingin merapikan Balai Medis Agung. Apakah para dokter ini masih akan dipertahankan? Catatan medis Balai Medis Agung sangat berantakan. Hanya saja kali ini, penanganan untuk pasien gangguan bipolar masih tergolong tepat. Dr. Su, Anda adalah kepala departemen. Apakah Anda masih punya rasa malu? Direktur Fu, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya pasti akan segera melakukan perbaikan. Memperketat peninjauan catatan medis. Mohon percayalah kepada saya.
Pikirkanlah baik-baik tindakanmu selanjutnya. Direktur Fu, hei. Kamu, ternyata kamu benar-benar Direktur Fu. Gawat, 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 benar-benar gawat. Ternyata pria sombong ini adalah atasan langsungku sendiri. Padahal aku setiap hari berdebat dan bertengkar dengannya. Kali ini aku benar-benar cari masalah dengan orang yang salah. Ye Qinghuan, sebelumnya kamu berusaha keras untuk masuk ke keluarga Fu? Bukankah hanya mengincar identitasku saja? Kenapa sekarang malah pura-pura polos di depanku? Tidak, bukan begitu, Direktur Fu. Direktur Fu, hei, 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 Direktur Fu. Direktur Fu. Direktur Fu, dengarkan pembelaanku. Ah, bukan, tidak, tidak. Dengarkan penjelasanku dulu. Penjelasan apa? Apa sesulit itu mengakui kalau dirimu sudah berencana? Melihat tingkah palsumu itu, walau hanya 1 detik saja, benar-benar memuakan? Aku sungguh dipaksa oleh keluargaku. Perjodohan, kamu mengerti tidak? Pernikahan yang diatur. Sebelumnya bahkan aku tidak tahu kalau kamu adalah Direktur Fu. Direktur Fu. Hei, hei. Fu Jingqi, jangan pergi. Tunggu sampai aku selesai bicara. Ada berita besar. Pendiri dari Balai Pengobatan Dayi, putra sulung keluarga Fu yang bernama Fu Jingyuan, terlihat di sebuah hotel tadi malam, sedang bermesraan dengan seorang wanita misterius. Bukankah pendiri Balai Pengobatan Dayi adalah Fu Jingyuan? Lalu Fu Jingqi itu siapa sebenarnya? Aku mengerti sekarang. Dasar kamu orang tak tahu malu, Fu Jingqi. Kamu pura-pura menjadi Direktur Fu hanya untuk menakutiku. Direktur Fu? Dulu Anda menggunakan identitas tuan muda tertua untuk memulai bisnis. Lihatlah skandal-skandal tentangnya sekarang. Beritanya sudah sangat heboh. Saya takut jika ini terus berlanjut akan mempengaruhi reputasi Anda. Bagaimana kalau kita kembalikan saja identitas aslinya? Tidak perlu. Sampaikan perintahku, karena Ye Qinghuan ingin berpartisipasi, maka sisakan 1 tempat untuknya. Siapkan materinya dan kirimkan padanya. Aduh, Direktur Fu. Tadi Anda baru saja mengusirnya, tapi sekarang justru menahan tempat untuknya. Isi pikiran Anda ini, saya sungguh sangat sulit untuk menebaknya. Apakah ini yang orang-orang sebut sebagai taktik tarik ulur perasaan? Diam. Ye Qinghuan, meskipun dia bukan penerus dewa medis, berdasarkan kemampuan medisnya, dia jauh lebih hebat dari orang-orang Balai Pengobatan Dayi. Lagi pula, orangku, si Fu Jingqi, jika sampai ditindas di wilayah sendiri, bukankah akan menjadi lelucon jika terdengar orang luar? Jangan menebak sembarangan. Fokus saja menyetir. Baik. Dasar bos yang gengsi, lain di mulut lain di hati, aku terima saja kemesraan kalian ini. Kalian berdua harus tetap bersama selamanya. Kak Qinghuan, serulingmu itu sangat ajaib. Gejala bipolar pun bisa langsung diredam. Ajarkan aku dong. Hei, sebenarnya apa hubunganmu dengan Direktur Fu? Apakah kalian benar-benar sudah menikah? Apa kalian benar-benar sudah menikah? Tidak. Itu murni rumor. Jika sampai mereka tahu bahwa aku menikah dengan penipu itu, mereka pasti akan mengusirku. Kalian benar-benar sedang santai ya? Apakah menjemur obat sudah selesai, atau catatan medisnya sudah rampung? Masih ada waktu saja untuk bergosip di sini. Aku peringatkan kamu, sebaiknya jangan berpikiran macam-macam. Merayu Direktur Fu? Apa dia orang yang pantas untuk kamu dambakan? Sadar diri dan bercerminlah. Sangat membanggakan Direktur Fu. Bahkan dia tidak tahu kalau dia itu penipu, masih bisa gembira meski sedang dibodohi. Kasihan sekali. Iya, benar. Apa yang Dr. Su katakan benar sekali. Anda tenang saja, diberi 100 nyali pun saya tidak akan berani. Sebaiknya ingat ucapanmu itu. Pria sombong berjodoh dengan wanita angkuh, benar-benar pasangan yang sangat serasi. Kalau tahu begini, dari awal turun gunung aku menyewa rumah saja. Masa aku harus tidur di bawah kolong jembatan? Guru bilang, di kaki gunung ini hati manusia sulit ditebak, di tengah malam yang gelap ini, apakah aku akan benar-benar bertemu orang jahat? Kalian? Apa yang mau kalian lakukan? Jangan mendekat atau aku akan lapor polisi. Aku beritahu kalian ya, totokan jarumku sangat berbahaya. Kalian jangan mendekat. Sudah, cepatlah, bawa dia ke kamar tamu. Direktur Fu,
Ruangannya sudah sesuai dengan permintaan Anda, sudah kami bereskan. Kamar utama tetap untuk Anda dan kamar tamu untuk Nyonya. Tenang saja, kebutuhan sehari-harinya lengkap semuanya. Dijamin Nyonya akan betah tinggal di sini. Kalau bukan karena melihat dia begitu kasihan di jalanan, aku juga tidak mau repot mengurusnya. Benar sekali, bos direktur Fu kita ini memang sangat dermawan. Dia pastinya bukan karena villa ini, jaraknya sangat dekat dengan klinik, dan juga pastinya bukan karena takut jika Nyonya di tengah jalan nanti akan dibawa pergi oleh penjahat. Hahaha. Mana orangnya? Kenapa belum dijemput sampai sekarang? Kalau dihitung waktunya seharusnya sekarang sudah sampai. Bibi tua, kami sungguh tidak membohongi Anda, di sini benar-benar ada kamar bagus untuk disewa. Ci, beraninya membohongiku, kalian akan buat perhitungan denganku. Fu Jingqi, sedang apa kamu di sini? Ini rumahmu ya? Fu Jingqi, mengapa kamu ada di sini? Ini rumahmu? Ya. Oh, aku paham. Orang seperti kamu yang berpura-pura, penipu yang mengaku sebagai direktur Fu, menyewa rumah dengan orang lain demi bisa tinggal di sini, bukankah itu sangat wajar? Aku berpura-pura menjadi penipu? Direktur Fu, tenanglah. Emosi hanya akan membawa masalah. Jangan berpura-pura lagi. Buktinya sudah jelas. Lihatlah sendiri. Berita besar yang mengejutkan. Pendiri Balai Pengobatan Dayi, putra sulung keluarga Fu Jingyuan, tampak semalam di suatu. Hei, Fu Jingqi, meskipun kamu sangat miskin, kamu tidak boleh mengaku sebagai direktur Fu, lalu berkeliaran menipu orang. Jadi maksudmu? Kamu sama sekali tidak tahu siapa aku? Masih berakting? Kebohonganmu itu sudah sangat jelas terlihat. Masih saja bersandiwara? Berapa kamu membayar asisten untuk 1 hari? 50. Hei, karena kamu sudah menyadarinya, maka akan aku beritahu kamu. Aku memang tidak punya uang. Berpura-pura jadi direktur Fu, itu karena aku tidak punya pilihan lain. Nah, begitu dong. Tenang saja, asalkan kamu tidak menyebarkan hubungan kita berdua, jika aku sukses, kamu juga pasti akan ikut sejahtera. Hei, sayang sekali, benar-benar sayang sekali. Apa yang sayang sekali? Sayang apa? Pemilik rumah bilang bahwa rumah ini hanya disewakan untuk pasangan, dan bagi suami istri, harganya didiskon 90%. Diskon 90%? Itu sih sama saja seperti gratis. Kalian pasti tidak mungkin. Aduh, nona muda, pemilik rumah ini tidak butuh uang, dia hanya ingin merasakan kebahagiaan pasangan muda. Jika kalian bukan pasangan, maka saya terpaksa harus meminta kalian pergi. Tunggu. Kami adalah suami istri. Kami pasangan asli dan sah. Saya orang tidak sekolah. Jangan coba-coba membohongi saya. Lagi pula kita sudah mendaftar nikah. Ayo cium. Sekarang begini sudah cukup kan? Bisa, sangat bisa. Kalau begitu, selamat bermimpi indah malam ini. Dia menciumku. Mungkinkah dia benar-benar menyukaiku? Meskipun wanita ini manja, tapi kalau dia tulus, memberinya kesempatan bukanlah hal yang buruk. Jangan dianggap serius ya. Ini semua demi diskon 90% harga sewa. Hanya bayar 10% saja. Mencari uang sekarang sangat sulit, uang sekecil apapun sangat berarti saat kita sedang butuh. Jadi kau melakukannya hanya demi uang sewa? Tentu saja, apalagi alasannya? Tidak ada sedikit pun alasan karena aku... Tidak ada sama sekali. Mana mungkin aku suka orang seperti dirimu yang sombong dan juga pembohong? Mau apa? Aku cuma bilang sewa bersama, bukan tinggal satu kamar. Jangan mencoba untuk mengambil kesempatan. Aku ingin memberitahumu bahwa lantai 2, itu adalah areaku. Semua kamar di lantai 1, kamu bebas memilihnya. Kecuali, kamu ingin tidur seranjang denganku. Ci, siapa juga yang mau tidur denganmu? Kita tidak sedekat itu. Kudengar ada tabib sakti yang datang ke Balai Pengobatan Dayi, yang memenangkan tantangan teknik akupunktur yang hilang. Aku ingin melihatnya sendiri, seberapa hebat gadis kecil itu. Di mana ya, Qinghwan?
Cepat keluar dan hadapi aku. Tunggu, kamu gila ya? Aku baru saja merapikannya. Aku ini sedang membantumu memeriksa pekerjaanmu. Tanaman herbal ini lembab, sampai-sampai bisa diperas airnya. Oh, apakah kamu mau pasien makan tanaman herbal berjamur dan menghancurkan nama Balai Pengobatan Dayi? Baiklah, aku akan menjemurnya lagi sekarang. Jangan marah, jangan marah. Tidak akan ada yang peduli jika aku jatuh sakit karena marah. Dia hanyalah wanita bodoh yang terpedaya oleh direktur Fu palsu. Dia tahu apa sih? Aku tidak boleh menyamakan diriku dengannya. Jangan keterlaluan. Apa yang kamu maksud itu sosok perwakilan pengobatan tradisional generasi baru, kandidat favorit di kompetisi puncak pengobatan nasional, sang jenius medis Shi Yue? Benar, dialah orangnya. Baru saja dia berteriak di depan pintu, menantang Ye Qinghuan untuk berduel secara langsung. Apa yang harus kita lakukan, Kak Mancing? Kita tidak boleh membiarkan dia cari perhatian lagi. Duel ini, biar aku yang maju menggantikannya. Jika menang, segala pujian itu akan menjadi milikku. Jika kalah, yang dipermalukan adalah wajah si Ye Qinghuan itu. Sudah diputuskan begitu saja. Kak Mancing, tenang saja. Aku jamin dia tidak akan pernah bisa mencuri perhatian darimu lagi. Ye Qinghuan, Kak Mancing menyuruhmu ke gudang untuk mengambil ambergris kualitas tingkat tinggi itu untuk persediaan. Berhati-hatilah, jika sampai rusak, kamu tidak akan sanggup membayarnya meski sudah menjual dirimu. Bahan obat sepenting ini, kenapa menyuruhku yang mengambilnya? Chief, Su Mancing si rubah tua ini, pasti memiliki niat buruk tersembunyi. Sudahlah, setelah ambil aku harus segera pergi dari sini. Tidak mungkin kan? Masa sih? Buka pintunya, apakah ada orang di dalam? Cepat buka pintunya. Apa ada orang? Jadi, kamulah yang memenangkan tantangan dengan teknik jarum kuno. Dan menggunakan terapi lima nada untuk menenangkan kondisi Ye Qinghuan. Benar sekali. Membungkus diri begitu rapat seperti pangsit. Jangan-jangan, karena kamu sangat buruk rupa, tidak masalah. Penampilan itu tidak penting, keterampilan medis yang akan membuktikannya. Karena kamu ingin menantangku, setidaknya harus ada taruhannya, kan? Oh. Berani bertaruh? Siapapun yang kalah, harus mengundurkan diri dari turnamen puncak kedokteran tradisional tahun ini. Hahaha. Aku terima tantanganmu sampai akhir. Kebetulan, aku juga sudah mengundang Tuan Besar Ouyang untuk menjadi saksinya. Ya ampun, Shi Yue ternyata berhasil mengundang tetua Ouyang untuk datang memimpin di sini. Ada dia di sini. Pasti akan ada pertunjukan yang sangat menarik. Kabarnya beliau ini adalah salah satu juri di turnamen puncak kedokteran tradisional. Jika Ye Qinghuan menunjukkan kelemahan, maka dia akan benar-benar tamat. Apa yang aku takutkan? Sekalipun kalah, yang tamat itu Ye Qinghuan, bukan aku. Direktur Fu, Shi Yue pergi ke Balai Pengobatan Dayi, menantang nyonya berduel, bahkan mengundang tetua Ouyang sebagai juri. Bagaimana menurut Anda? Haruskah kita ke sana? Shi Yue, si genius ahli medis itu? Benar, bos. Tidak perlu. Mari kita rapat terlebih dahulu. Melawan teknik jarum Ye Qinghuan, dia bukan tandingannya. Teknik yang rapi, diagnosis yang tepat, Shi Yue, kemampuan medismu sudah sangat maju. Turnamen puncak kedokteran tradisional tahun ini, aku sangat optimis padamu. Kemampuan medis Shi Yue sepertinya sudah di tingkat dewa. Pasien dengan insomnia kronis pun bisa langsung tertidur seketika. Tepat sekali. Hei, siapa nama? Tabib yang satunya lagi itu? Ye Qinghuan? Tak pernah dengar. Ye Qinghuan, sekarang giliranmu. Ye Qinghuan, jangan bilang kalau serulingmu ini masih punya rahasia lain. Untuk menghadapi lawan sepertimu, aku hanya butuh 10% kekuatanku dan itu sudah cukup. Kamu tidak menghargai lawan, tidak menghormati pasien, sama sekali tidak pantas menjadi dokter. Cepatlah, silakan dimulai. Apa-apaan ini? Astaga, apa yang terjadi? Aku ingin tidur, tapi kenapa mendengar ini malah jadi semakin risau, semakin mendengar, hatiku semakin tidak tenang. Omong kosong.
Terapi macam apa ini? Menurutku kamu tidak tahu apa-apa soal nada. Membuat kondisi pasien seperti ini, lebih baik kamu segera berganti profesi. Ci. Ye Qinghuan, tamatlah riwayatmu. Guru, aku akan segera tiada. Aku belum sempat memperbaiki rumahmu. Belum juga membangun klinik gratis untuk warga desa. Fu Jingqi, dasar penipu, jika aku sudah tiada nanti, apa kau akan meneteskan air mata untukku? Rapat selesai. Ye Qinghuan mungkin sedang dalam masalah. Segera pergi ke balai pengobatan Dayi. Direktur Fu, saat Nyonya bertarung melawan Shi Yue, kenapa dia masih mengenakan cadar dan topi bambu? Ada yang salah. Dia bukan Ye Qinghuan. Ada yang salah. Dia bukan Ye Qinghuan. Cari dia. Meski kalian harus menjungkir balikan balai pengobatan Dayi, kalian harus tetap menemukan Ye Qinghuan. Baik, Tuan. Siapa? Ada orang di sana? Tolong aku. Selamatkan aku. Berakhir dalam kondisi seperti ini semua adalah kesalahanmu sendiri. Mari kita lihat bagaimana kamu menggoda Direktur Fu ke depannya, atau mencoba menyaingi kepopuleran Kak Mancing. Aku tidak kenal siapa itu Direktur Fu. Fu Jingqi? Dia adalah penipu. Masih berani membantah? Rasakan ini. Fu, Direktur Fu, apa yang Anda lakukan di sini? Di mana Ye Qinghuan? Aku tidak tahu. Kamu yakin? Kamu berani membohongiku? Aku akan bicara. Aku akan bicara. Ini semua karena Su Mancing memaksaku. Ini bukan salahku, Direktur Fu. Di mana dia? Ada di gudang obat. Qinghuan. Ye Qinghuan. Jangan tidur. Bangunlah. Fu Jingqi. Fu Jingqi. Aku di sini. Cepat ke sini. Siapapun, tolong. Direktur Fu, Nyonya mengalami kekurangan oksigen akut. Kita harus segera memberikan pertolongan pertama. Saya akan memberikan pernapasan buatan. Enyah kau. Tapi, jika tidak segera ditolong, Nyonya akan tiada. Pemenang sudah ditentukan, akuilah kekalahanmu. Cepat tanda tangani surat pengunduran diri ini. Bagaimana kalau aku tidak mau tanda tangan? Ye Qinghuan, kamu meremehkan ilmu medis, mempermainkan pasien, sama sekali tidak layak menjadi dokter. Bahkan tidak punya kualifikasi untuk ikut kompetisi. Sesuai perjanjian, segera tanda tangani ini dan keluar secara otomatis. Jangan membuatku makin merendahkan. Mundurlah, Ye Qinghuan. Mundurlah, Ye Qinghuan. Mundurlah, Ye Qinghuan. Mundurlah, Ye Qinghuan. Mundurlah. Apa yang sedang terjadi? Nyonya, ada seseorang berpura-pura menjadi Anda dan menantang Shi Yue dalam pertandingan keahlian medis. Sepertinya hasilnya sudah jelas. Penipu itu sedang menandatangani surat pengunduran diri sekarang. Apa? Fu Jingqi, turunkan aku. Kamu baru saja sadar? Beristirahatlah untuk beberapa hari lagi. Urusan di sini, biar saya yang menanganinya. Bagaimana? Apa yang bisa ditangani oleh penipu sepertimu? Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan mereka menjelek-jelekkan namaku. Tenang saja, aku bisa mengatasinya. Cepat. Qinghuan. Hari ini, aku harus membongkar identitas aslinya dengan tanganku sendiri. Kamu cari tempat persembunyian dulu. Kalau tidak, jika mereka tahu bahwa kamu adalah seorang penipu, kita berdua akan tamat. Cepat. Selidiki ini. Kejadian hari ini harus diusut sampai tuntas.
Beraninya mengusik orangku di wilayahku? Aku rasa dia bosan hidup. Baik. Mundur, 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 mundur. Baik. Saya akan tanda tangan. Tunggu sebentar. Apa kamu merasa pantas memakai namaku? Kenapa dia datang ke sini? Sial, limumu yang tak berguna itu, bahkan mengawasi satu orang saja tidak bisa. Jika kalah, kamu harus mengakuinya. Aku paham aturannya. Masalahnya, apa nama ini tidak salah tulis? Ye Qinghuan kalah dalam pertandingan, tentu saja Ye Qinghuan yang menandatanganinya. Dan kamu ini muncul dari mana? Cepat pergi dari sini. Jangan merusak urusanku. Jika tidak, aku akan membuatmu tidak bisa bekerja sebagai asisten medis. Aduh, aku sangat takut. Wah, bukankah ini Sumancing? Apa yang kamu lakukan? Melakukan apa? Tentu saja membiarkan semua orang melihat siapa sebenarnya yang memalsukan identitasku, meremehkan ilmu medis, dan membohongi pasien. Su, Man, Jing. Omong kosong. Aku melakukan itu karena takut ilmu medismu sangat buruk dan bisa merusak nama baik Balai Pengobatan Dai. Makanya aku berbaik hati bertanding untuk... Berbaik hati? Menurutku, praktik medis yang kamu lakukan itulah yang benar-benar akan menghancurkan nama baik Balai Pengobatan Dai. Jadi, siapa sebenarnya di antara kalian berdua yang merupakan Ye Qinghuan? Tentu saja itu aku. Sudah tidak penting lagi. Membosankan. Tunggu sebentar. Tadi ada yang menggunakan identitas palsu. Apa kamu berani bertanding sekali lagi dengan aku yang asli ini? Tidak perlu. Balai Pengobatan Besar bisa membesarkan Sumancing yang hanya produk palsu yang menipu. Siapa tahu kalau kamu juga sampai yang sama. Benar sekali. Gadis ini terlihat masih bau kencur. Bisa jadi memegang jarum perak saja tidak stabil. Ternyata dia cuma hebat di mulut saja. Sekarang di Balai Pengobatan Besar, semakin banyak orang seperti ini. Masalah hari ini, jika tidak ditangani dengan benar, reputasi Balai Pengobatan Besar akan hancur. Bahkan mungkin kualifikasi untuk turnamen puncak kedokteran nasional akan hilang. Tunggu dulu. Shi Yue, sang putra Kailin di dunia pengobatan tradisional. Aku pernah mendengar guruku menyebut namamu. Kamu sudah menguasai ilmu medis di usia muda. Tapi menurutku, jika dibandingkan denganku, kamu masih agak kurang. Apa katamu? Aku bilang, soal kemampuan yang sebenarnya, kamu masih sedikit di bawahku. Kalau tidak, kenapa kamu tidak berani menerima tantanganku? Baik, ayo kita bertanding. Kalau kalah nanti, jangan menangis ya. Gadis ini terlihat sangat senang. Mungkinkah dia benar-benar punya kemampuan? Menarik. Ye Qinghuan, apa kamu tahu siapa sebenarnya Shi Yue? Dibandingkan dengannya, kamu tidak akan mungkin bisa menang. Orang-orang dari Balai Pengobatan Dai ini sungguh tidak tahu diri. Tunggu saja saat dia dipermalukan. Diagnosis melalui benang. Sungguh melakukan hal yang sia-sia. Jarak sedekat ini, mengapa harus pakai benang segala? Cuma cari perhatian saja. Tadi Sumancing meniup seruling sembarangan. Sekarang dia malah memegang seutas benang dan berlagak misterius di sini. Astaga, kecepatan tangannya itu. Selesai. Selesai. Teknik jarummu ini, Ekspresi Shi Yue terlihat sangat serius. Mungkinkah Ye Qinghuan telah mencelakai pasiennya? Ah, sudah kubilang juga apa? Gadis kecil yang sok menjadi tabib sakti ini, kini pasti berada dalam masalah besar. pernapasan pasien tidak hanya stabil, tapi denyut nadinya sekarang 3 kali lipat lebih kuat daripada saat baru datang. Wajah yang semula pucat pun menjadi kemerahan, dan lingkaran hitam di matanya benar-benar lenyap begitu saja. Teknik jarummu ini adalah sesuatu yang selama 10 tahun aku berpraktik, belum pernah kutemui sebelumnya. Perkataan Shi Yue itu, sebenarnya kabar baik atau kabar buruk sih? Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Cara memegang nadimu sangat luar biasa. Tusukan jarumnya pun sangat cepat dan stabil.
Hasilnya sangat terlihat dalam sekejap. Pertandingan kali ini, aku kalah dan aku menerimanya dengan sepenuh hati. Aku tidak salah dengar kan? Seorang jenius pengobatan tradisional. Benar-benar mengaku kalah dengan mulutnya sendiri. Iya juga ya. Tak disangka Shi Yue akan memberikan penilaian setinggi itu kepada Ye Qinghuan. Ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Dia ternyata benar-benar mengalahkan Shi Yue. Orang yang menyelamatkanku di gunung hari itu, sebenarnya dia atau bukan? Jadi kamu Ye Qinghuan, ya? Aku akan mengingatmu. Kemampuan medismu sangat hebat. Namaku Shi Yue. Di turnamen puncak kedokteran tradisional nanti, kita akan bertanding lagi. Aku akan menantimu kapan saja. Hei. Direktur Fu. Nyonya, ini hal yang wajar. Hanya bersalaman dengan Shi Yue, ini murni etika persaudaraan. Benar-benar etika saja loh. Astaga. Bos benar-benar cemburu. Perubahannya cepat sekali. Aduh, benar-benar menakutkan. Bukan begitu? Su Mancing? Apalagi masalahmu kali ini? Kamu pasti melakukan kecurangan. Kalau tidak, mana mungkin kamu bisa mengalahkan Shi Yue? Orang yang berpikiran kotor melihat segalanya dengan buruk. Kamu hanya iri padaku karena ilmu medisku lebih hebat darimu, kan? Memang kenapa jika benar? Meskipun ilmu medismu hebat, aku bisa saja menyebarkan rumor buruk. Agar kamu segera angkat kaki dari balai pengobatan ini. Licik. Memangnya kenapa kalau licik? Jangan lupa, di balai pengobatan ini, siapa pemilik yang sebenarnya? Melawanku? Kamu itu masih terlalu lemah. Aku tidak tahu, sejak kapan balai pengobatan milikku ini telah berganti pemilik. Fu, Direktur Fu. Tulis sendiri surat pengunduran diri kamu ke HR. Mengenai masalah identitas palsu ini, pengacara akan membereskannya denganmu secara perlahan. Direktur Fu, dengarkan penjelasanku. Ye Qinghuan, tunggu saja pembalasanku. Direktur Fu? Nyonya sepertinya masih belum tahu mengenai identitas Anda. Begini saja sudah cukup baik, semuanya terasa lebih santai. Jika dia benar-benar tahu, malah akan terasa kaku. Lagi pula, aku suka dia yang sekarang ini. Direktur Fu, kalau begitu, saya permisi dulu. Air. Aku ingin minum air. Kemarilah. Pelan-pelan saja. Perlahan. Minumlah perlahan. Ah. Dasar pria kurang ajar. Mengapa kamu ada di kamarku? Apa maksudmu kamarmu? Ini jelas-jelas kamarku, perhatikan baik-baik. Ah. Lagi pula dengan tubuh sepapanmu itu, aku sama sekali tidak tertarik. Aku? Bukan begitu? Apanya yang sepapan? Apanya yang rata? Cih, jelas-jelas. Sudahlah, karena kamu sudah menyelamatkanku, aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Nenek, tolong dengarkan aku, ayo patuh minum obat. Beri aku waktu beberapa hari lagi, aku pasti akan menemukan penerus tabib sakti itu. Aku tidak peduli soal penerus tabib sakti atau apalah. Aku tidak mau tahu. Video mesra kamu dengan cucu menantuku sudah aku tonton, sungguh romantis sekali. Haha. Saat konsultasi besok, aku ingin melihat cucu menantuku. Jika kamu tidak membawanya, aku tidak peduli siapapun dokternya, meskipun Huatuo yang datang. Aku akan menyerah dan tidak mau berobat lagi. Nenek, jangan panik begitu, kesehatanmu adalah yang terpenting. Aku tidak peduli. Jika besok aku tidak bisa bertemu cucu menantu kesayanganku, aku akan membuatkan acara pencarian jodoh langsung di sana. Aku akan memilihkan istri untukmu dari kumpulan dokter ternama itu.
kemari. Keluarga Fu sedang membuka lowongan untuk mengobati Nyonya Besar. Hadiahnya $1 juta dan pemenangnya akan langsung lanjut ke babak final turnamen puncak kedokteran tradisional. Hadiah $1 juta dan bisa langsung masuk babak final? Aku mau mendaftar. Direktur Fu. Belum menemukannya juga? Belum, Tuan. Ini salahku karena tidak memberitahu dia lebih awal. Hari ini aku akan membawanya pulang untuk bertemu orang tuaku. Sekarang dia tidak bisa ditemukan. Bagaimana dengan nenek? Halo? Baik. Aku mengerti. Direktur Fu, Nyonya sudah ditemukan? Katanya dia pergi ke lokasi pemeriksaan medis. Pergi ke keluarga Fu? Mungkinkah dia sudah tahu siapa aku sebenarnya? Bukan begitu. Sepertinya Nyonya ke sana untuk ikut berkompetisi. Apa? Siapkan mobil, kita ke keluarga Fu. Baik, Tuan. Kali ini, Kak Yero mengundang tabib nomor 1 dari kota Jing, Tuan Meng. Posisi juara di pertemuan medis ini sudah pasti di tangan. Posisi menantu muda di keluarga Fu. Pasti milik Anda seorang. Tetap rendah hatilah. Ini semua karena Tuan Meng sangat menghormatiku. Lagi pula, kakakku yang dibesarkan di desa itu sama sekali tidak layak menikah ke keluarga Fu. Hanya aku yang bisa menggantikannya memenuhi kontrak pertunangan ini supaya tidak memalukan keluarga Ye. Wah. Yo, bukankah ini kakakku yang kampungan itu? Kenapa kamu ikut meramaikan suasana di keluarga Fu? Tentu saja untuk berpartisipasi dalam pertemuan medis ini. Seorang anak haram yang tak punya ibu, beraninya datang ke acara ini? Aku beritahu kamu, jika kamu sampai membuat kondisi Nyonya tua memburuk, 10 nyawamu pun tidak akan cukup untuk menebusnya. Cepat pergi dari sini. Seorang putri simpanan sepertimu, berani menghinaku dan ibuku? Beraninya kamu memukulku? Petugas keamanan. Seret dia keluar dari sini. Aku ingin tahu siapa yang berani. Aku ingin tahu siapa yang berani. Orang-orang yang datang hari ini semuanya adalah tokoh besar di dunia medis ibu kota. Apa urusanmu datang ke tempat ini? Tentu saja. Aku kesini untuk memenangkan sesi konsultasi, mendapatkan hadiah $1 juta, dan langsung melaju ke babak final kompetisi puncak. Oh, begitu besarnya rasa percaya dirimu? Mungkinkah kamu adalah keturunan dokter sakti yang kucari? Tentu saja. Bukan. Aku hanya murni berbakat dari lahir. Belajar sendiri secara autodidak, paham? Jangan bermesraan di sini. Keturunan dokter sakti, dia itu cuma gadis kampung. Jadi ini penolong yang kamu panggil? Meskipun dandanannya terlihat keren, tapi sepertinya itu hanya baju satu set, seharga 9,9 bebas ongkir yang murah itu, kan? Kamu bahkan tidak mengenal aku? Beraninya kamu membuat keributan di keluarga Fu? Aku ini Fu. Hei, kamu sudah gila? Ini adalah wilayah Nyonya Besar Fu. Kalau ketahuan menyamar jadi direktur Fu di sini, kita berdua akan diusir paksa keluar dari sini. Aku. Apanya yang aku? Menurutku, kamu bukan siapa-siapa. Kenapa masih bengong saja? Cepat seret kedua pembohong ini, keluar dari sini. Tunggu sebentar. Ribut apa ini? Apa kamu pikir keluarga Fu ini pasar tradisional? Nyonya tua, ada 2 orang penipu yang masuk mengacau. Mereka ingin merusak jadwal konsultasi Anda. Hah? Penipu? Gadis ini adalah dokter yang saya undang sendiri. Kenapa? Apa Anda punya masalah? Tidak ada. Cukup. Mari mulai konsultasinya. Jangan menunda waktu calon istri cucu saya. Menemui dokter. Hahaha. Si Nyonya Besar Fu ini, kenapa dia terus menatapku sambil tertawa? Dia menganggapmu menarik, dan dia menyukaimu. Seleranya cukup bagus. Wanita hina Ye Qinghuan ini pandai sekali memenangkan hati orang lain. Apakah hal yang aku perintahkan sudah diselesaikan? Tenang saja. Tunggu sampai harga dirinya hancur sebentar lagi. Lihat saja apa dia masih bisa tertawa.
Nyonya tua, beliau adalah Tuan Meng, dokter terkenal dari ibu kota. Saya sengaja mengundangnya untuk mengobati Anda. Anda sangat perhatian. Ya ampun, itu benar-benar Tuan Meng. Banyak petinggi rela antre menanti pengobatannya. Yero bisa membujuknya. Konsultasi medis ini pasti akan dimenangkan. Mohon kesediaan Nyonya Besar Fu. Biarkan Tuan Meng memeriksa denyut nadi Anda. Setelah Tuan Meng berhasil menyembuhkan Nyonya Besar Fu, aku akan segera naik kasta dan menjadi orang yang sangat terpandang. Tuan Meng, bagaimana hasilnya? Denyut nadi Anda terasa lemah? Aliran darah Anda sangat tipis? Aku khawatir sisa waktu Anda tidak lama lagi. Apa? Kurasa belum tentu. Penyakit ini terlihat sangat berbahaya, padahal sebenarnya masih ada harapan untuk sembuh. Tapi kamu malah langsung memberikan vonis mati? Kamu ini benar-benar dokter gadungan yang menyesatkan orang, sungguh menyesatkan. Ye Qinghuan, tahu apa kamu? Tuan Meng itu adalah dokter nomor 1 di kota Jing, bahkan dia pun tak berdaya. Untuk apa kamu berlagak hebat seperti ahli di sini? Gadis kecil, praktik medis ini bukanlah permainan anak-anak. Lagi pula melihat denyut nadi Nyonya besar, bahkan dewa pun sulit menolongnya. Lagi pula kamu bahkan belum memeriksa nadinya, berani sekali bilang bisa menyelamatkannya. Itu benar-benar omong kosong. Mengapa harus memeriksa nadi? Aku menggunakan metode diagnosis wajah organ dalam holistik. Diagnosis apa itu? Belum pernah dengar. Jangan-jangan ini semacam trik penipuan ya? Ye Qinghuan, kami ini sedang mengobati penyakit, bukan sedang meramal nasib. Area di antara kedua alis gelap menunjukkan penyumbatan paru, dan denyut halus di bawah mata, menandakan adanya penyumbatan jantung. Ini jelas-jelas bisa diselamatkan, tapi kamu bilang ini penyakit parah yang tak tertolong. Mungkinkah kamu melebih-lebihkan penyakitnya untuk menipu uang? Kamu bicara sembarangan. Metode diagnosis seperti itu sudah lama hilang. Hilang? Aku juga tahu kalau hatimu sedang bermasalah, ginjalmu lemah, dan kamu harus bangun 10 kali semalam untuk buang air kecil. Kamu? Bagaimana kamu bisa tahu? Gadis kecil, apa kamu bisa menyembuhkan penyakitku? Bisa? Silakan duduk. Sebenarnya, di usiaku yang sekarang, kapanpun yang kuasa memanggilku adalah hal yang wajar. Jangan tegang. Jika sembuh itu adalah keberuntunganku, tapi jika tidak, aku tidak akan menyalahkanmu. Nyonya tua tenang saja, saya akan mulai dengan terapi jarum untuk melancarkan sumbatan. Akan lebih baik jika dia tidak berulah. Sekarang aku bukan saja ingin menghancurkan reputasinya, tapi juga menjebaknya atas tuduhan mencelakai Nyonya tua, agar dia membusuk di penjara selamanya. Tenang saja, aku sudah membubuhi sedikit racun pada alat-alat itu. Begitu dia berani menggunakannya, bisa kupastikan wanita tua itu akan pingsan seketika. Aduh, Ye Qinghuan, bukannya tadi kamu sangat percaya diri? Kenapa sekarang malah takut? Tidak berani bertindak lagi? Benar sekali, gadis kecil. Kalau tidak bisa mengobati, bilang saja. Jangan buang-buang waktu semua orang. Kamu. Tidak apa-apa. Aku bisa menanganinya. Aku ingin lihat trik apa lagi yang akan kamu tunjukkan. Ini pemberian guruku, pil 9 putaran pengembali jiwa, bisa menghidupkan yang tiada dan menyembuhkan luka parah. Jangan-jangan ini hanya bualan karena kemampuan medis yang kurang? Sepertinya ini bukan obat kuat yang dijual tabib gadungan. Menurutku, kamu sengaja ingin membuat Nyonya tua tiada. Jika benda ini bisa menyembuhkan penyakit, aku akan memakan meja ini. Aku percaya padanya. Gadis kecil, nyawa tuaku ini akan aku pertaruhkan padamu. Ya ampun, dia benar-benar memakannya. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang buruk? Nyonya tua. Aduh, Ye Qinghuan, tunggulah sampai kamu masuk penjara nanti. Aku. Anak bodoh, aku hanya membohongi kalian. Wah, ini benar-benar seperti kembali muda lagi ya. Ini tidak mungkin. Guru. Oh guru, obat butiran darimu ini benar-benar alat penyelamat yang hebat. Beruntung aku mendengarkanmu untuk membawanya kemana-mana. Segar sekali.
Kemampuan medis gadis kecil ini 100 kali lebih hebat daripada orang yang bermarga Meng itu. Aku umumkan, pemenang dalam konsultasi medis ini adalah Ye Qinghuan dan langsung menuju final turnamen puncak kedokteran nasional. Ya. Selamat ya. Beberapa orang, bukan hanya meracuni, tapi juga mencoba menjebak orang lain. Apa kamu pikir keluarga Fu hanyalah sebuah pajangan? Oh. Sekarang aku tahu, ternyata kalianlah yang bermain curang. Ini palsu, ini hasil editan. Beraninya kamu, berani sekali membuat masalah di wilayah keluarga Fu. Keluarga Meng blokir dia selamanya dari dunia medis. Keluarga Ye, putuskan semua hubungan bisnis dengannya. Penjaga bawa 2 sampah ini dan lempar mereka keluar dari sini. Nyonya besar, ini bukan salah saya. Yero yang memaksa saya melakukan ini. Nyonya besar, tolong Nyonya besar. Ye Qinghuan, kamu tunggu saja pembalasanku. Nyonya besar, terima kasih banyak karena sudah membersihkan namaku. Seharusnya saya yang berterima kasih. Anda tidak hanya menyembuhkan penyakit saya, tetapi juga membuat saya kembali muda dan cantik selamanya. Hahaha. Anak ini tampan sekali. Apakah kamu sudah menikah? Apa? Apakah kamu bersedia menjadi cucu menantu keluarga Fu saya? Cukup anggukan kepalamu saja. Maka aku, keluarga Fu, akan membiarkanmu memilih satu dari kedua cucuku. Kamu boleh meminta saham sebanyak yang kamu mau. Bebas mengambil tanaman obat langka apapun, dan memberikan villa mewah untuk dijadikan gudang penyimpananmu. Nyonya besar, saya sudah menikah. Sudah menikah pun bisa bercerai. Keluarga Fu sangat berpikiran terbuka. Pernikahan kedua pun tidak masalah. Nenek, jangan membuat masalah. Nyonya besar, meskipun terkadang dia sombong dan selalu suka pamer kekuatan, tapi setiap kali saya berada dalam bahaya, dia selalu menjadi orang pertama yang datang menolong. Jadi, seberapapun bagus tawaran yang Anda berikan, saya tidak bisa meninggalkannya. Aduh, nenek tahu kalau pilihanku untuk cucu menantu ini tidak mungkin salah. Cucu menantu? Nyonya tua Fu, dia sedang bingung. Dia sedang bingung. Aku? Bingung? Tidak mungkin. Anda baru saja meminum pil 9 putaran pengembali jiwa, seharusnya Anda sangat segar. Mana mungkin bisa bingung? Oh, kerabat angkat? Kerabat angkat kan? Sebelumnya aku mengakui Nyonya tua Fu sebagai nenek angkatku. Benar. Apa? Dasar kamu bocah kurang ajar. Kerabat angkat? Gawat, gawat. Kali ini identitasku akan terbongkar. Nenek, Anda sedang marah kepada siapa? Dari jauh, saya sudah mendengar suara lantang Anda. Hampir saja membuat gendang telinga saya pecah. Bocah nakal ini. Aku tidak mendapatkan cucu menantu, malah cucu kandungku jadi seperti cucu angkat. Wah, ternyata ada kejadian seperti itu. Biar saya yang memberi dia pelajaran. Selamatkan aku. Oh ya? Aku mengenalmu. Kamu adalah si pria kaya yang banyak beritanya di mana-mana dan memiliki kehidupan pribadi yang berantakan itu. Itu karena Jingci, dia sangat cocok dengan nenek, jadi sudah dianggap sebagai keluarga. Biar ku tebak, apakah ini seperti cerita di dalam drama pendek? Fu Jingci sebenarnya adalah anak dari supir, lalu nenek merasa kasihan padanya dan akhirnya mengangkatnya sebagai cucu. Mana mungkin begitu? Salah ya? Oh, salah. Dia itu anak dari tukang kebun saya. Aduh, tidak jauh berbeda kok. Ya, benar sekali. Nona Ye. Sungguh pintar. Tentu saja. Guruku juga selalu memuji kepintaranku. Hei, kepintaran Ye Qinghuan itu, semuanya dikerahkan untuk belajar medis? Tidak ada yang tersisa untuk dirinya sendiri. Nenek, tubuh Anda baru saja pulih, mari saya antar Anda kembali untuk istirahat. Baiklah. Adik kedua, kamu berutang budi besar padaku ya? Ayo pergi. Hei, katakan dengan jujur, kemampuan medismu sangat hebat. Apakah kamu penerus tabib sakti yang sedang kucari? Bukan. Bukan begitu? Tentu saja bukan. Jangan asal tebak. Reaksimu terlalu berlebihan, bukan? Ah, Itu karena kamu berada terlalu dekat. aku. Aku tidak bisa membiarkannya bertanya lebih lanjut.
Sudahlah, lebih baik aku buat diriku mabuk dulu. Jika tidak kuat minum, jangan dipaksa. Enak? Ini sangat enak, hanya saja, jika dibandingkan dengan arak obat guruku, masih kurang. Sedikit lagi. Gurumu lagi? Kamu selalu saja membicarakan gurumu sepanjang hari? Siapa sebenarnya gurumu itu? Guruku tentu saja. Tidak boleh dikata. Hei, aku tidak akan memberitahumu. Tidak akan memberitahumu. Hah? Fu Jingqi? Apa kamu menyukaiku? Jika tidak, kenapa kamu selalu melindungiku? Aku. Kenapa kamu diam saja? Apa? Tebakanku benar? Adik kecil, ini namanya sudah ketahuan. Ayo pergi, berikan sedikit ruang untuk anak muda. Dasar kamu si penggoda kecil. Guru, leher bebek ini enak sekali. Apa kamu ini seekor anjing? Menggigit begitu keras. Gawat, gawat, semalam aku dan Fu Jingqi berciuman. Dan itu, atas inisiatifku sendiri. Kenapa kamu melarikan diri? Kemarin seseorang saat memeluk dan menciumku, reaksinya tidak seperti ini. Aduh, kepalaku sakit sekali. Kemarin aku minum agak banyak. Aku tidak ingat apapun. Oh, kalau begitu, sepertinya aku harus membantumu mengingatnya kembali. Aku tiba-tiba teringat, balai pengobatan Dayi ada urusan mendesak. Aku pergi dulu. Balai pengobatan Dayi ada urusan? Kenapa aku tidak tahu? Ye Qinghuan, oh Ye Qinghuan. Kalau kamu berani minum lagi nanti, kamu itu payah. Roro, kali ini, Mama pasti akan membuat perhitungan untukmu. Ayo. Ambil obatnya. Aduh, balai pengobatan Dayi ini, orangnya terlalu banyak, bahkan mencari tempat parkir saja sulit sekali. Bagaimana? Apa obatnya sudah siap? Sudah, suamiku. Ada apa ini? Ya ampun, ya Tuhan. Obat ini ternyata warnanya hijau. Suruh orang yang menyiapkan obat kalian keluar sekarang juga. Aku ingin melihat sendiri. Tabib mana yang sangat ingin mencelakai orang? Dokter Ye, ada masalah. Ada pelanggan yang menemukan bahan obat berjamur di dalam bungkusan obatnya. Bagaimana mungkin? Bahan yang kugunakan semuanya adalah bahan obat kualitas terbaik. Papa. Qinghuan, kenapa kamu ada di sini? Suamiku, kamu harus membela kami. Meskipun aku ibu tiri Qinghuan, tapi aku selalu memperlakukan Qinghuan seperti anakku sendiri. Lihatlah dia. Dia tega sekali menggunakan obat berjamur untuk menyiapkan bahan obat kita.
Ini jelas-jelas ingin mencelakai kita. Mama jangan sampai jatuh sakit karena marah. Kakak mungkin sedang terlalu sibuk, sehingga salah mengambil obat. Dia tidak sengaja melakukannya. Qinghuan, katakan, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Qinghuan, katakan, apa sebenarnya yang terjadi? Obat itu memang aku yang menyiapkannya, tapi aku menggunakan bahan obat kualitas terbaik. Bagaimana mungkin bisa berjamur? Mungkin saja, karena kamu dan Roro adalah saudara tiri, jauh di dalam hatimu kamu tidak bisa menerimanya. Makanya, kamu sengaja menggunakan bahan berjamur untuk menghabisinya. Qinghuan, teganya kamu melakukan ini? Cepat minta maaf pada adikmu. Ayah juga berpikir aku akan mencelakainya? Ayah, mungkin kakak hanya sedang kilaf saja. Tolong jangan memarahinya. Aku akan buang saja obatnya. Lihatlah, adikmu sudah bersikap begitu, bahkan masih membelamu. Apa kamu tidak merasa malu? Malu? Aku tidak melakukan apapun. Untuk apa aku harus malu? Sejak aku kecil, asal dia mengadu saja, ayah tanpa memeriksa kebenarannya langsung memukul dan memarahiku. Ayah, aku juga putrimu. Sejak ibuku tiada, pernahkah ayah memedulikanku? Tidakkah ayah merasa malu? Ayah, hati kakak sedang kesal. Jangan masukkan ke dalam hati. Masalah hari ini, biarlah berlalu saja. Hanya Roro yang pengertian. Kakak, mengalahlah sedikit. Aku tahu kamu tidak sengaja. Aduh. Astaga. Roro, kamu tidak apa-apa? Roro, wanita kejam, beraninya kamu mendorong Roro? Tidak, aku tidak melakukannya. Aku akan memberimu pelajaran, dasar anak durhaka. Akan kuhabisi kamu, anak durhaka. Berani sekali kamu. Beraninya kamu berbuat onar di balai pengobatan Dayi milikku. Jangan takut. Ada aku di sini. Baru saja seluruh proses saat kalian memasukkan obat-obatan berjamur ke dalam tas obat, mencoba menipu, dan memfitnah orang lain, semuanya telah terekam oleh kamera pengawas. Sebentar lagi pengacara dari keluarga Fu kami akan menemui kalian untuk membahas ini secara mendetail. Tidak, itu tidak benar. Ayah, mereka bekerja sama untuk menindasku. Yero sudah memfitnahku, dan buktinya sudah sangat jelas. Bagaimana ayah akan menangani masalah ini? Roro dia masih muda, dia belum mengerti apa-apa, lupakan saja masalah ini. Anak dari istri pertama melakukan kesalahan, langsung dipukul dan dimaki, tapi saat kesalahan anak simpanan, kalian menganggapnya selesai. Etika keluarga Ye benar-benar membuatku terheran-heran. Siapa kamu? Berhenti mencampuri urusan orang lain. Aku mengenal pria itu. Dia adalah pria kasar, yang saat dikonsultasi medis, membantu Ye Qinghuan untuk menindasku. Mereka berdua pasti memiliki hubungan gelap. Dasar anak durhaka, kamu masih berani menggoda pria lain. Padahal aku berniat ingin menikahimu ke keluarga Fu. Dia bukan pria lain. Dia adalah suamiku. Kami sudah resmi menikah. Mas, coba dengar. Dengarkan Ye Qinghuan ini. Dia sama sekali tidak menghargai pertunangan dengan keluarga Fu. Lebih baik, pertunangan dengan keluarga Fu itu, kita berikan saja pada Roro kita. Roro kita, dan tuan muda dari keluarga Fu, barulah pasangan yang serasi. Cih, apa keluarga Fu adalah tempat di mana orang rendahan sepertimu bisa masuk dengan mudah? Antara kami dan keluarga Fu, itu adalah pertunangan sejak kecil. Putri keluarga kami, Roro dan tuan muda keluarga Fu, barulah pasangan yang serasi dan sudah seharusnya. Tapi bagaimana aku mendengar bahwa tuan muda keluarga Fu sudah lama menikah? Apa? Tidak mungkin. Identitas tuan muda keluarga Fu itu sangat rahasia. Orang kalangan bawah sepertimu, bagaimana mungkin bisa tahu? Penerus keluarga Fu memiliki sebuah giotok naga dan Feng Huang yang diwariskan turun-temurun sebagai tanda pengenal. Di seluruh kota Jing, hanya Direktur Fu, yang juga merupakan keluarga Fu, pemimpin keluarga saat ini yang pantas memilikinya. Apa kamu bermaksud ingin bilang bahwa gelandangan ini adalah Direktur Fu? Benar-benar lucu sekali. Tepat sekali. Buka mata lebarmu dan lihat dengan jelas. Apa ini? Kamu, bagaimana bisa kamu memiliki liontin giok ini? Jangan kamu. Kamulah yang memonopoli selama 3 tahun pusat bisnis kota Jing, dengan bisnis di seluruh dunia, si jenius bisnis, Direktur Fu. Ini tidak mungkin. Fu Jingqi. Nanti kalau ketahuan bahwa kamu berpura-pura menjadi Direktur Fu, kita lari ke gerbang barat. Tembok di sana lebih rendah. Tenang saja. Tidak akan ketahuan. Aktinglah. Silakan lanjutkan aktingmu. Membawa batu rusak hasil tawar-menawar di pinggir jalan dan ingin mengaku sebagai Direktur Fu? Apa kamu pikir kami ini orang bodoh? Benar sekali. Habis sudah? Habis. Sudah ketahuan? Bersiap, lari. Mengapa harus lari? Pertunjukan serunya baru saja dimulai. Dengar-dengar Direktur Fu ada di balai pengobatan Dayi, kami datang khusus untuk berkunjung. Punzhou keluarga Li, lalu Haizhou keluarga Wang, Yunzhou keluarga Bai. Tokoh-tokoh ini kalau membuat pergerakan sedikit saja, seluruh ibu kota akan langsung terguncang hebat. Mereka benar-benar orang hebat.
Salam hormat, Direktur Fu. Siapa kalian? Kenapa bersikap sangat sopan kepadanya? Dia itu hanya seorang penipu. Lancang sekali. Beraninya Roro. kamu memfitnah Direktur Fu? Wah, aura para figuran ini sangat kuat. Terlihat sangat galak ya. Jangan takut pada mereka, sekarang memang terlihat serius. Tapi aslinya mereka sangat konyol. Kamu? Apa kamu benar-benar Tuan Muda Fu? Apa sih bagusnya Ye Qinghuan itu? Atas dasar apa kamu membelanya? Atas dasar dia adalah Fu Jingqi milikku, istri sah yang sudah kunikahi secara resmi. Roro. Kalian? Kalian sudah menikah? Apakah ini juga bagian dari akting? Giok ini melambangkan kekuasaan keluarga Fu dan seluruh kekayaanku. Sekarang aku menjadikannya sebagai mas kawin. Qinghuan, apakah kamu bersedia menjadi istriku? Apakah kamu bersedia menjadi istriku? Iya, iya. Aku bersedia. Ya. Jangan dibilang, liontin giok ini terasa cukup berat. Detailnya sungguh sempurna. Kamu menghabiskan banyak uang untuk ini ya? Nanti akan aku ganti biayanya. Selama kamu menyukainya, tidak masalah. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Dia hanyalah seorang gadis desa? Atas dasar apa dia bisa menjadi nyonya keluarga Fu? Jika dia tidak layak, apakah kamu merasa layak? Kamu bahkan belum pernah melihat wajahku, tapi sudah berteriak-teriak ingin menikahiku. Bukankah kamu hanya tamak akan harta kekayaan keluarga Fu semata? Oh ya, keluarga Fu di Indonesia. Bukankah masih memiliki pabrik pemetikan pisang? Kirim dia ke sana, biar dia merasakan pengalaman hidup yang sebenarnya. Kemari seseorang. Suamiku, tolong selamatkan Roro. Qinghuan, bagaimana jika kamu memaafkannya? Kita semua kan keluarga. Ah, keluarga? Saat dia memfitnahku tadi, mengapa dia tidak berpikir bahwa kita adalah keluarga? Ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Bagus, beraninya kamu menjadi wanita kecil tak berperasaan. Aku akan memberimu pelajaran. Coba saja jika ada yang berani menyentuhnya. Keamanan, bawa mereka semua pergi. Jangan, lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku tidak mau pergi memetik pisang. Aduh, sayang, apakah Lepaskan Kamu aku. ketakutan? Ah, tidak. Untung ada kamu. Hehe. Terima kasih kepada kalian atas akting yang sangat keras tadi. Dapat melayani Direktur Fu dan Nyonya adalah sebuah kehormatan bagi kami. Aku akan membuatkan kantong parfum penenang untuk kalian sebagai tanda terima kasih. Kantong parfum itu bagus sekali. Tunggu sebentar, ayo jalan. Ini benar-benar, Direktur Fu. Sosok yang hanya dengan satu kata saja bisa mengubah tatanan dunia bisnis, saat ini sedang membantu pekerjaan kasar di toko obat. Fu Jingqi, Ya, rapikan bahan-bahan obat ini untukku. Dan giling tanaman obat ini juga. baik. Ya Tuhan, ku dengar Direktur Fu paling takut dengan debu. Dia memerintah Direktur Fu seperti itu. Sepertinya dia bakal diusir keluar oleh keluarga Fu sekarang juga. Sayang, lihat, ini sudah selesai digiling. Coba lihat, bagaimana menurutmu? Fu Jingqi, sudah berapa kali kukatakan padamu, membuat obat itu seperti kepribadian orang, harus teliti. Kamu menggilingnya sekasar ini, apa bisa kupakai? Giling ulang? Ini benar-benar pemandangan langka. Ternyata ada yang berani berbicara seperti itu kepada Direktur Fu. Kali ini Direktur Fu pasti akan sangat marah. Baiklah, akan kugiling lagi. Perbedaannya benar-benar sangat besar. Biasanya, sekali lirik saja bisa membuat orang gemetaran, tapi di depan istrinya malah patuh seperti anak anjing. Ada masalah? Kalau kalian terus melihat, kontrak kalian jangan harap bisa ditandatangani. Tidak ada apa-apa. Direktur Fu, Silakan lanjutkan. Kami akan beristirahat sambil memejamkan mata. Fu Jingqi, Iya, apa yang kamu lihat? Cepat lanjutkan menggiling untukku. baik, aku akan menggilingnya lagi. Sepertinya Direktur Fu sudah benar-benar berada di bawah kendali istrinya. Mulai sekarang, kita harus memperhatikan sikap istrinya jika ingin bertindak. Tentu saja, keselamatan diri adalah yang paling penting. Sudah selesai, kemarilah dan lihat hasilnya. Wah, aroma ini luar biasa, benar-benar menyegarkan pikiran, dan sangat menenangkan. Benar sekali. Nyonya, kantong aroma ini setara dengan obat ajaib. Pantas saja bisa membuat Direktur Fu tak berdaya di tanganmu. Siapa yang bisa tahan dengan pesona ini? Kalian terlalu banyak bicara. Mana ada, aku hanya membuatnya sembarangan saja. Tapi sebelum aku mengenalmu, aku pernah mengenal seseorang. Kemampuan medisnya juga sangat hebat. Aroma ini dan kantong tanaman mugwort miliknya terasa agak mirip. Begitukah? I know. Iya. Mungkin karena semua tanaman mugwort memiliki aroma yang sama.
Tiba-tiba aku ingat, apotek obatnya belum dibersihkan. Aku pergi melihatnya dulu. Baiklah, Direktur Fu, bagaimana mungkin Anda menyebutkan nama wanita lain di depan Nyonya? Apalagi sampai membandingkannya. Benar sekali. apakah ada masalah? Hati wanita itu sangat peka. Saat Anda memuji wanita lain, Nyonya pasti akan merasa cemburu. Betul. Oh, kalian benar. Nanti carilah asisten Chen untuk menandatangani kontrak. Keluarga Fu berikan potongan 5%. Wah, benarkah? Benar. Terima kasih Direktur Fu. Terima kasih banyak. Direktur Fu. Cepat pergi dari sini. Baik. Baik. Kami mengerti. Kami akan pergi sekarang, agar tidak mengganggu Anda membujuk Nyonya. Apa aku harus memberitahunya, kalau aku adalah orang yang menyelamatkannya di gunung saat itu? Tapi bagaimana jika dia merasa aku membohonginya? Lalu keras kepala dan tidak membiarkanku ikut. Turnamen puncak internasional? Tapi dia begitu baik padaku, seharusnya aku juga jujur padanya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak ada apa-apa. Ada sesuatu yang ingin aku katakan. Kamu duluan saja. Maafkan aku tidak seharusnya mengungkit tentang penerus tabib sakti itu. Mulai sekarang, aku hanya akan memakai kantong wangi pemberianmu. Aku tidak akan menyentuh yang lainnya. Siapapun yang mengungkit wanita itu, aku akan marah. Gawat? Benar-benar gawat. Kenapa dia tiba-tiba bicara begitu? Sudahlah. Lebih baik tidak usah diungkit sekarang. Apa yang ingin kamu katakan tadi? Oh. Anu itu, bukankah lusa babak finalnya akan dimulai? Babak final kali ini sangat istimewa. Aku harus meramu pil 9 putaran pengembali jiwa di tempat. Iya, Hanya saja soal bahan obatnya. katakan saja. Meski itu sesuatu yang sangat langka, aku pasti akan mendapatkannya untukmu. Ayo. Benarkah? Iya, katakan saja. Kalau begitu aku ingin. Bubuk mutiara laut dalam, Polygonum multiflorum 100 tahun, sari teratai salju gunung es. Itulah bahan utama yang diminta oleh Nyonya. Untuk sisanya, sudah dikirimkan kepada semuanya melalui email, silakan periksa setelah pulang nanti. Polygonum multiflorum 100 tahun. Kabarnya benda itu hanya tersisa kurang dari 2 di seluruh dunia. Sari teratai salju bahkan lebih sulit didapat. Tempat itu bukanlah tempat yang bisa dihuni manusia. Direktur Fu, semua bahan obat ini, meskipun punya uang belum tentu bisa dibeli, tingkat kesulitannya sangat luar biasa. Aku tidak peduli cara apapun yang kalian gunakan. Itu harus ditemukan sebelum babak final. Jika kompetisi terhambat, apa konsekuensinya? Kalian pasti sudah tahu sendiri. Baik, Direktur Fu, kami akan segera melaksanakannya. Halo. Apa Direktur Fu? Gawat, Nyonya diculik oleh seseorang di depan pintu masuk balai pengobatan Dai. Apa? Kumpulkan semua orang, cari dia sekarang juga. Maafkan aku datang terlambat. Jingci. Bicara, siapa yang menyuruhmu? Tuan, saya bicara. Saya akan bicara. Dia bermargasu. Sumancing, habisi mereka, lemparkan ke kantor polisi, biarkan mereka membusuk di penjara. Tuan, ampuni nyawa saya. Ampuni saya. Jingci, ada kamu di sisiku? Itu sungguh menyenangkan. Semua ini salahku? Seharusnya aku lebih awal pergi menjemputmu. Lain kali aku tidak akan pernah. Fu Jingci, aku akan bertanggung jawab padamu. Babak final kejuaraan tabib nasional akan segera dimulai. Akses masuk bagi peserta akan segera ditutup. Peserta yang belum hadir dianggap mengundurkan diri. 3, Kenapa ya Qinghuan masih belum datang juga? 2, Ye Qinghuan, saat ini kemungkinan besar sedang bersembunyi di pojokan sambil menangis. Gelar juara ini sudah pasti menjadi milikku. 1. Tunggu dulu. Aku juga ikut. Bagaimana bisa dia datang ke sini? 2 sampah ini bahkan tidak becus mengawasi 1 orang saja. Aduh, semua ini salah Fu Jingci. Dia terlalu menempel padaku, hampir saja mengacaukan urusan penting ini. Untung saja aku datang tepat waktu. Aku sudah tahu, kamu pasti akan datang. Tentu saja. Ye Qinghuan, nyawamu itu benar-benar seperti kecoa, bahkan bisa lolos dari sana.
Semua perbuatan kotor yang kamu lakukan, tunggu sampai aku memenangkan juara ini, baru aku akan buat perhitungan denganmu. Harap tenang. Dipersilakan Dewan Juri memasuki ruangan. Mancing jangan khawatir, hal yang kujanjikan padamu pasti akan saya laksanakan dengan baik. Anak muda, saya menantikan penampilanmu. Apakah ketua ini sedang cari masalah? Silakan ketiga peserta naik ke atas panggung. Akademisi Zhang ini, aku pernah mendengar guruku bilang, dia sangat mahir dalam ilmu medis, memiliki wawasan yang sangat luas, dia adalah sosok tokoh terpandang. Tapi Profesor Liu ini adalah... Dasar orang kampung. Profesor Liu adalah dokter nomor 1 di kota Jing. Kemampuan medisnya luar biasa. Dia punya banyak murid, termasuk. Saat konsultasi bersama sebelumnya, katanya Tuan Meng adalah dokter nomor 1 di kota Jing. Sekarang di final, bilangnya Profesor Liu yang dokter nomor 1 di kota Jing. Gelar seperti itu, sepertinya didapat dari hasil grosirannya. Beraninya kamu meragukan Dewan Juri? Tidak apa-apa, tidak masalah. Mari kita fokus pada pertandingan. Fokus saja pada pertandingan. Profesor Liu ternyata orangnya cukup baik, dan bukan tipe orang yang pendendam. Siapa sih patua keras kepala ini? Wajahnya cemberut terus. Beliau ini adalah sosok yang telah menyelesaikan banyak masalah medis rumit, Tetua Ouyang. Sekarang, setiap ada kompetisi medis bergengsi, panitia pasti mengundang beliau untuk menjadi juri. Kompetisi puncak saat ini benar-benar semakin rendah kualitasnya. Bahkan penipu amatiran pun bisa masuk ke babak final. Tunggu dulu. Tetua Ouyang, kita tidak punya masalah pribadi. Apa maksud ucapan Anda itu? Nona Yei, ternyata orang penting yang pelupa ya. Waktu itu di balai pengobatan Dai, kamu memakai topi cadar saat bertanding melawan si Yue. Apa yang disebut sebagai terapi 5 nada, hanyalah sebuah pencabut nyawa. Orang seperti kamu, bukankah hanya seorang penipu amatiran? Jangan-jangan. Yang dia bicarakan adalah saat Sumancing di balai pengobatan Dai, berpura-pura menjadi diriku. Tetua Ouyang, kejadian waktu itu sebenarnya. Tetua Ouyang benar. Orang yang menggunakan cara kotor seperti kamu, sama sekali tidak layak ikut dalam kompetisi puncak ini. Sumancing, apa kekalahanmu kemarin belum cukup menyedihkan, sehingga kamu ingin aku buat bertekuk lutut lagi di hadapanku? Jangan sombong dulu. Meskipun masuk final, memangnya kenapa? Kursi juara hanya akan menjadi milikku. Sedangkan kamu? Paling-paling kamu cuma jadi pelengkap saja. Kalau memang merasa begitu percaya diri, buat apa melakukan tindak kriminal terhadapku? Atau jangan-jangan kamu takut kalau nanti kalah memalukan? Kamu bohong. Ye Qinghuan, jangan sok tidak tahu. Kamu itu hanyalah seorang yang mengandalkan koneksi tukang bersih-bersih yang menyusup ke sini. Buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik. Kak Mancing tidak hanya memiliki kemampuan, tetapi juga ginseng, tanduk rusa, dan berbagai tanaman obat berharga lainnya, semuanya tersedia lengkap. Wah, ini dari pasar mana kamu memungut sayuran busuk ini? Berani-beraninya menggunakan barang seperti ini untuk lomba? Ya Tuhan, bahan obat dorsu ini benar-benar sangat mewah. Kalau yang dibawa Ye Qinghuan ini, benar-benar sangat menyedihkan. Semanhal apapun bahan obatnya, apa gunanya? Jika jatuh ke tangan tabib tak berguna, itu juga akan sia-sia saja. Dasar orang miskin. Menurutku, kamu memang tidak sanggup membelinya. Aku? Entah bagaimana persiapan bahan obat Fujingqi sekarang ini. Nyonya, bahan obat yang Anda inginkan sudah kami temukan. Biar aku yang mulai duluan. Coba lihat ini, Polygonum multiflorum yang berusia 100 tahun. Kami sudah mencari ke seluruh toko obat tradisional ternama di negeri ini, dan akhirnya mendapatkannya dari tangan seorang petani tanaman obat tua. Kami bahkan menyewa 8 pengawal untuk menjaganya di sepanjang jalan, karena takut tarikan napas saja bisa merusaknya. Lalu ada juga yang ini, jantung teratai salju. Kami mengirim 20 anggota tim pendaki gunung ke ketinggian 8.000 meter untuk memetiknya dari celah gletser. Bahkan tidak ada satupun daunnya yang layu. Yang paling istimewa ada di sini. Bukankah ini hanya bubuk mutiara biasa? Apa yang istimewa dari benda ini? Nyonya, demi menemukan bubuk mutiara laut dalam 300 tahun ini, kami di Palung Mariana menggali selama setengah bulan, baru bisa menemukannya dari mulut hiu. Ini baru benar-benar luar biasa.
Bahan obat berharga seperti ini, aku hanya pernah melihatnya di drama pendek. Para pemimpin dari 3 keluarga besar menjadi pesuruh untuknya. Sepertinya latar belakang Ye Qinghuan tidak sembarangan ya. Kamu pasti sudah menjadi simpanan orang kaya raya manapun. Jika tidak, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak barang berharga? Aku tadi berpikir suara siapa yang menggonggong, ternyata hanya anjingnya Sumancing rupanya. Harap tenang. Pertandingan dimulai. Pihak yang tidak berkepentingan, jangan berbuat gaduh. Dengan adanya semua ini, untuk meraih juara, bukankah sangat mudah dilakukan? Jangan senang dulu, Profesor Liu adalah mentorku, tetua O yang sangat membencimu. Kamu pasti kalah. Apa? Kenapa kakek tua ini masih memelototiku? Waktu itu Sumancing menyamar sebagai kamu dalam kompetisi, tetua Uyang adalah jurinya, belum sempat kamu membongkarnya, dia sudah pergi karena sangat marah. Sepertinya dia menganggapmu sebagai seorang penipu. Aku jadi heran kenapa Sumancing bisa begitu sombongnya. Ternyata dia sudah menjebakku di sini. Tidak apa-apa, dengan kemampuan medismu, kamu pasti bisa menaklukkan tetua Uyang. Semoga kata-katamu menjadi kenyataan. Pertandingan dimulai. Babak ini adalah meracik obat. 3 pasien ini menderita penyakit kronis yang sama, siapapun yang obatnya bekerja paling cepat. Dengan khasiat terbaik, dialah juaranya. Itu mudah. Pil 9 putaran pengembali jiwa, pasti akan membuat penyakitmu lenyap, dan kamu akan sembuh total. Nanti saat obat Ye Qinghuan dibawakan ke sini. Teknik ini, pil 9 putaran pengembali jiwa, warisan ilmu medis ini, akhirnya ada penerusnya. Benar-benar ada penerusnya. Kudengar obat ini bisa membangkitkan orang mati dan menyembuhkan luka parah. Hari ini, aku benar-benar baru melihatnya sendiri. Nyonya semangat, ayo semangat. Hanya sekadar pamer. Cih, aku memang hebat, tidak ada gunanya kamu marah-marah. Jangan senang dulu. Tuan-tuan Dewan Juri, silahkan diperiksa. Setelah meminum ramuan ini, penyakit lama pasien bisa sembuh secara permanen. Apa yang terjadi? Ada masalah apa ini? Siapa yang menginjak kakiku? Semuanya jangan panik. Hanya gangguan listrik, sebentar lagi akan kembali normal. Aku. Di mana pil obatku? Mungkinkah, saat listrik padam tadi situasinya sangat kacau, lalu terjatuh, cepat cari sekarang. Kurasa dia takut khasiat obatnya tidak manjur, lalu sengaja membuat trik listrik padam hanya untuk berlagak misterius. Dia harus didiskualifikasi dari kompetisi. Benar sekali. Menunjukkan obatnya saja tidak bisa, tapi masih mengaku bisa menyembuhkan penyakit. Menurutku kamu itu hanya seorang penipu. Sepertinya, ini memang cuma penipuan. Aku tidak terima. Saya mengajukan permohonan untuk pengobatan ulang. Listrik mati secara tiba-tiba, pasti ada yang aneh. Pil menghilang begitu saja, pasti ada yang tidak beres. Saya mengajukan untuk melakukan pengobatan ulang. Pengobatan ulang? Kamu pikir kompetisi puncak ini milik keluargamu, hingga kamu bisa berbuat semaunya. Jika tidak sanggup kalah, katakan saja. Jangan hanya mempermalukan diri sendiri di sini. Gadis muda, pengajuan pengobatan ulang harus ada yang memberi jaminan. Jika tidak, karena pertandingan sudah setengah jalan, bisa dicurigai sebagai pencurian ilmu. Aku. Siapa yang mau menjamin orang tidak berguna yang bahkan tidak bisa menjaga obatnya sendiri? Biar aku yang menjamin. Aku sangat paham kemampuan medis Ye Qinghuan. Kita tidak boleh membiarkan penjahat licik berbuat seenaknya di sini. Shi Yue, terima kasih. Shi Yue,
Jangan lupa, kamu juga seorang peserta. Berdasarkan peraturan, karena sedang bersaing di panggung yang sama, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memberi jaminan. Kamu? Jika tidak ada yang memberi jaminan, Ye Qinghuan harus mengundurkan diri dan meninggalkan lapangan. Saya yang akan menjamin. Kenapa kamu ada di sini? Cepat pergi dari sini. Para juri hari ini semuanya tokoh penting. Pasti mereka mengenal Direktur Fu. Kamu berpura-pura menjadi Direktur Fu di tempat seperti ini. Identitasmu bisa terbongkar. Cepatlah. Tenang saja. Aku di sini untuk mendukungmu. Direktur Fu, bagaimana Anda bisa hadir sendiri ke sini? Silakan. Silakan duduk di kursi utama. Acara turnamen puncak kedokteran tradisional ini sebenarnya diselenggarakan oleh keluarga Fu milikku. Istriku telah diperlakukan tidak adil di sini. Hadirin sekalian, apa kalian tidak menganggap Fu Jingqi ada? Fu, Ye Qinghuan adalah istri Anda. Lalu kenapa? Ini adalah sebuah kompetisi. Meskipun Anda adalah Direktur Fu, Anda tidak bisa membela Ye Qinghuan, merendahkan ajang ini, dan bertindak semena-mena. Pil obat milik istriku telah dicuri di arena ini, dan menghilang tanpa jejak. Buka mata kalian lebar-lebar, dan lihatlah dengan jelas, sebenarnya siapa yang merendahkan kompetisi ini, dan telah bertindak semena-mena. Jika Ye Qinghuan memang tidak memiliki kemampuan, apa salahnya mengulang kembali ujiannya? Atau jangan-jangan ada orang yang merasa ketakutan? Omong kosong. Kesehatan pasien, mana boleh dibuat main-main? Benar sekali. Aku, Fu Jingqi, menggunakan grup Fu, beserta seluruh aset Balai Pengobatan Dai, sebagai jaminan untuknya. Jika terjadi masalah apapun, aku yang akan menanggungnya sendiri. Sekarang, bolehkah dia melakukan pengobatan? Boleh. Kamu benar-benar Direktur Fu? Sekarang, apakah dia sudah bisa memulai pengobatannya? Bisa. Apakah kamu benar-benar Direktur Fu? Qinghuan, dengarkan penjelasanku. Tunggu sampai pertandingan selesai baru aku perhitungan denganmu. Semua bahan obat berhargamu itu sudah musnah. Aduh, menurutku, bagaimana kamu bisa menolong orang? Qinghuan, kamu harus ingat, obat itu tidak ada yang mulia ataupun hina. Selama itu tepat, itulah obat yang manjur. Seorang tabib harus memiliki hati yang mulia. Jalan pengobatan adalah jalan kemanusiaan. Obat tidak memandang kasta, seorang tabib harus berhati mulia. Di bawah langit ini, tidak semua orang mampu membeli bahan obat yang mahal. Coba pikirkan lagi, mengapa kamu ingin belajar kedokteran? Guru, aku mengerti. Awalnya aku belajar ilmu kedokteran, hanya untuk membuat bahan obat yang murah bisa bermanfaat besar, agar orang miskin juga bisa terbebas dari penderitaan penyakit. Mulai. Sudah mendingan. Dadaku tidak sesak lagi. Seluruh badanku terasa ringan. Kami berdua belum meminum obat apapun, hanya mendengar tiupan serulingnya, sudah merasa jauh lebih baik. Pengobatan dengan 5 nada. Ye Qinghuan, kamulah pewaris dokter sakti yang sesungguhnya. Jalan medis dan seni musik telah menyatu dengan sempurna, luar biasa, benar-benar luar biasa. Inilah barulah pengobatan 5 nada yang sebenarnya. Tidak mungkin. Ketua Ouyang, bukankah Anda yang paling membencinya? Kenapa Anda justru membelanya? Aku hanya membenci penipu. Bukankah kamu orang yang memakai topi caping saat bertanding melawan si Yue waktu itu? Semua ini hanyalah tipu muslihatmu kan? Dasar orang picik. Tidak, bukan aku. Bukan aku. Suman King, Li Mumu, Profesor Liu, kalian diduga terlibat aksi penjahat, menyogok juri, ikut kami ke kantor sekarang. Lepaskan aku. Saya dipaksa melakukan ini. Ye Qinghuan, dasar wanita tak tahu malu. Renungkanlah perbuatanmu baik-baik. Dah. Nona Ye, sebelumnya orang tua ini telah salah menilai bakatmu, aku minta maaf. Tuan jangan berkata begitu. Seorang dokter seharusnya memang membuktikan lewat kemampuannya. Selamat untukmu. Kamu sangat pantas mendapatkannya. Kemampuan medismu juga sangat hebat. Mari lebih sering bertukar ilmu di masa depan.
Tidak perlu ada acara bertukar ilmu. Dia milikku. Kamu sudah berjanji padaku bahwa kamu akan bertanggung jawab padaku. Saya umumkan bahwa pemenang utama dari kompetisi dokter nasional jatuh kepada Ye Qinghuan. Qinghuan. Masih marah, ya? Kamu ternyata adalah keturunan tabib dewa. Kenapa tidak memberitahuku sejak awal, membuatku repot-repot mencarimu kemana-mana? Sudahlah, Qinghuan. Sekarang kita seri. Selanjutnya aku akan mendengarkan semua kata-katamu. Bagaimana? Aku akan memanjakanmu, hanya akan memanjakanmu. Tergantung bagaimana usahamu kelak. Siap laksanakan, istriku. Yeay,